Pukul 6 sore, langit Jakarta belum sepenuhnya gelap. Aku berdiri di depan cermin besar di ruang ganti, mengenakan gaun malam berwarna merah anggur yang dibuat khusus. Taburan berlian yang dijahit tangan di bagian bawah gaun berkilauan di bawah cahaya lampu. Gaun ini kupesan khusus setengah bulan yang lalu, meminta tolong seorang teman desainer di Paris untuk menyelesaikannya tepat waktu demi malam ini. Malam ini adalah perayaan ulang tahun ke-30 Aditama Corporation. Wanita di cermin tampak dengan riasan yang sempurna. Warna lipstiknya adalah hasil seleksi selama 3 hari. Anting yang kukenakan adalah pasangan dari kancing manset yang kuberikan padanya saat ulang tahunnya tahun lalu. Tentu saja, kancing manset itu tidak pernah ia kenakan. Aku menyelipkan helaian rambut ke belakang telinga dan menarik napas dalam-dalam. Tepat pada saat itu, ponselku berdering. Nama yang muncul di layar adalah 3 kata, Bhaskara Aditama. Aku mengangkat telepon itu. Sebelum aku sempat bicara, suaranya yang dingin seperti es terdengar dari seberang. "Malam ini kamu tidak perlu datang," kata Bhaskara. Jemariku sedikit menegang, mencengkeram ponsel. Ekspresi wanita berias sempurna di cermin tidak menunjukkan perubahan sedikit pun. 3 tahun pernikahan telah mengajariku untuk tidak pernah menunjukkan kelemahanku di hadapannya. "Kenapa?" tanyaku dengan suara yang sangat tenang. Hening selama 2 detik di ujung sana. Lalu aku mendengar suara wanita yang lembut dan manja terdengar dari kejauhan, dengan nada merajuk, "Bhaskara, lihat deh, gaun ini bagus tidak?" Aku mengenali suara itu. Valerie, wanita yang selalu ada di hati Bhaskara, cinta pertamanya sejak kuliah yang tak pernah bisa ia lupakan. Suara Bhaskara terdengar lagi, kali ini dengan nada tidak sabar, seolah sedang mengusir seorang sekretaris yang tidak becus. "Val akan menemaniku. Kamu di rumah saja. Jangan keluar membuat malu." Val. Nama panggilan Valerie. Terdengar begitu mesra. Selama 3 tahun menikah, hitungan jari berapa kali ia memanggil namaku. Biasanya hanya kamu atau hei. Paling sopan pun, ia akan memanggil Kirana Wijoyo dengan nada dingin, seolah sedang membaca dokumen yang tidak penting. Kata membuat malu terasa seperti jarum yang menusuk jantungku, cepat dan tepat sasaran. "Aku mengerti," kataku. Ia sepertinya tidak menyangka aku akan setuju begitu saja, dan terdiam sejenak. Suara manja itu terdengar lagi, "Bhaskara, sudah belum? Aku sudah menunggu lama, loh." Nada suara Bhaskara langsung melunak, sebuah kelembutan yang seumur hidupku belum pernah kudengar darinya. "Sebentar lagi, sayang," katanya. Lalu, telepon ditutup. Aku berdiri terpaku, menatap 4 kata panggilan berakhir di layar ponselku, dan tiba-tiba merasa ingin tertawa. 3 tahun. 3 tahun yang lalu, perusahaan keluarga Aditama mengalami krisis finansial, dan aku datang dengan mahar sebesar 100 miliar rupiah untuk menutupi lubang itu. Ayah Bhaskara, Tuan Besar Aditama, datang sendiri ke rumah untuk melamarku. Beliau berkata, selama aku menikah dengan putranya, keluarga Aditama tidak akan pernah merugikanku sedikit pun. Malam itu, ibuku memegang tanganku sambil menangis semalaman. "Kirana, anak itu, Bhaskara, hatinya sudah ada yang punya. Kamu akan menderita jika menikah dengannya." "Tidak apa-apa, Bu. Aku tahu batasan," jawabku. "Aku tahu batasan karena aku menyimpan sebuah rahasia. Rahasia yang tidak diketahui Bhaskara, tidak diketahui keluarga Aditama, dan tidak diketahui oleh seluruh kalangan kelas atas di Jakarta. Aku memang putri dari keluarga Wijoyo. Tapi nenek dari pihak ibuku bermarga Suryo. Suryo Kencana Group adalah konglomerat multinasional yang masuk dalam 50 besar dunia. Nenekku, Kartika Suryo, adalah pendirinya. Nenek hanya punya 1 anak perempuan, yaitu ibuku. Dan ibuku hanya punya 1 anak perempuan, yaitu aku. 3 tahun lalu, nenek memanggilku untuk membahas surat wasiatnya. "Kirana, semua milik keluarga Suryo akan menjadi milikmu. Tapi kamu harus menyetujui 1 syarat dari nenek. Sebelum usiamu 30 tahun, jangan biarkan siapapun tahu identitasmu. Menikahlah dengan siapa saja, tapi jangan gunakan latar belakang Suryo untuk memilih. Hanya ketika kamu bukan siapa-siapa, kamu bisa melihat dengan jelas siapa orang di sekitarmu, mana kawan mana lawan. Tahun ini, aku tepat berusia 30 tahun. Bhaskara Aditama, kamu benar-benar tidak mengecewakanku." Aku meletakkan ponsel, berjalan ke meja rias, dan membuka laci paling bawah. Di dalamnya ada sebuah map berisi dokumen. Kertasnya masih baru, dengan logo emas dari sebuah bank swasta di London. Pengacara pelaksana wasiat nenek sudah mengirim email minggu lalu.
Semua prosedur warisan telah selesai, hanya menunggu tanda tanganku secara langsung. Aku mengambil ponsel dan menekan sebuah nomor. Setelah 2 dering, telepon diangkat. Nona Kirana. Suara seorang pria yang tenang, berbicara dalam bahasa Inggris dengan aksen London yang kental. Charles, tolong pesankan penerbangan ke London malam ini, secepatnya, jawabku dalam bahasa Inggris. Baik, Nona Kirana. Jet pribadi sudah siaga, bisa berangkat kapan saja. Sampai jumpa di bandara 3 jam lagi. Setelah menutup telepon, aku menatap ruang ganti ini untuk terakhir kalinya. Di lemari tergantung setelan-setelan jas milik Baskara, semuanya berwarna abu-abu gelap dan hitam, yang kupilih satu persatu sesuai ukurannya. Di rak sepatu, sepatu kulitnya berjejer mengilap, hasil kerja Bilastri setiap pagi. Aku bahkan tahu sepatu mana yang paling ia sukai. Yaitu sepasang sepatu buatan tangan yang kuberikan padanya. Tapi tidak pernah ia sentuh. Bahkan kotaknya pun belum pernah dibuka. Di sudut terdalam ruang ganti, ada sebuah koper kecil. Koper ini sudah kusiapkan sejak lama. Isinya bukan perhiasan mahal, aku tidak menginginkan semua itu. Isinya hanya dokumen-dokumenku, beberapa setel pakaian ganti, dan bros zamrud peninggalan nenek. Sisanya tidak penting. Aku melepaskan cincin kawin dari jari manisku dan meletakkannya di meja samping tempat tidur. Di bawah cincin itu, kusempatkan selembar kertas bertuliskan satu baris kalimat. Baskara, semoga kamu dan cinta pertamamu bahagia selamanya. Ingat urus surat cerai di pengadilan. Aset kita tidak perlu dibagi, anggap saja hadiah pernikahan dariku. 3 tahun pernikahan, cukup dijelaskan dengan 3 kata. Tidak sepadan lagi. Aku menyeret koper keluar dari kamar. Di ruang tamu, Bilastri sedang mengelap meja. Melihat koper di tanganku, ia tertegun. Nyonya, ini mau kemana? Bilastri adalah satu-satunya orang di rumah ini yang tulus padaku. Wanita berusia 50-an dari desa, rajin dan baik hati. Saat Baskara bersikap dingin padaku, ia tidak berani berkata apa-apa, tapi selalu membawakanku semangkuk sup hangat ke kamar dan berbisik, Nyonya, jangan dimasukkan ke hati. Aku tersenyum padanya. Bi, saya mau pergi jauh. Jaga diri baik-baik, ya. Mata Bilastri langsung memerah. Ia sudah 2 tahun bekerja di sini dan melihat segalanya. Ia mendekat, tangannya yang kasar memegang tanganku, suaranya bergetar. Nyonya orang baik. Orang baik pasti akan dapat balasan yang baik. Aku tidak berkata apa-apa lagi. Hanya menepuk punggung tangannya. Lalu berbalik dan keluar dari rumah. Saat mobil meninggalkan kompleks perumahan Pondok Indah, aku menoleh ke belakang, menatap rumah megah yang terang benderang itu. Villa keluarga Aditama berdiri di salah satu kawasan termahal di Jakarta. Bangunan 3 lantai bergaya Eropa dengan taman mawar yang luas di halaman depan. Mawar-mawar itu kutanam sendiri saat aku baru pindah ke sini. Bunga-bunganya mekar dengan indah, bersemangat dan berani, persis seperti diriku di masa lalu yang penuh harapan saat menikahinya. Tapi bunga sebagus apapun butuh tanah dan sinar matahari. Yang diberikan Baskara padaku hanyalah embun beku. Mobil memasuki jalan tol bandara. Lampu-lampu neon kota melesat ke belakang. Di kawasan bisnis paling ramai di Jakarta, layar LED raksasa menayangkan video promosi perayaan 30 tahun Aditama Corporation. Di layar, Baskara tampak gagah dengan setelan jasnya, tampan dan berkarisma, citra seorang eksekutif muda yang sukses. Tiba-tiba aku teringat kejadian 3 bulan lalu. Hari itu ulang tahun Baskara. Aku memasak satu meja penuh makanan dan menunggunya pulang. Dari sore hingga larut malam. Makanan yang dingin kupanaskan, lalu dingin lagi, berulang 3 kali. Akhirnya, aku meneleponnya. Yang mengangkat adalah Valerie. Kak Kirana, Baskara ada di sini. Katanya malam ini tidak pulang, jangan ditunggu, kata Valerie dengan nada wajar, seolah dialah istri Baskara. Keesokan paginya, Baskara pulang. Aku bertanya kenapa. Ia bahkan tidak menatapku. Langsung masuk ke ruang ganti untuk berganti pakaian. Nada bicaranya dingin seolah sedang melaporkan cuaca. Val lagi sedih, aku temani dia. Apa yang perlu ditanyakan? Aku istrimu, kataku. Ia akhirnya berhenti, menoleh menatapku. Tatapan itu tidak akan pernah kulupakan seumur hidupku. Tatapan penuh jijik, tidak sabar, dan sedikit kebencian yang tidak kumengerti. Kirana Wijoyo, di mataku kamu bukan siapa-siapa. Status istri ini adalah utang ayahku pada keluargamu, bukan utangku padamu. Jadi, bersikaplah yang pantas, jangan membuat masalah. Itu lebih baik untuk semua orang. Saat itu, aku akhirnya mengerti.
Ada hati yang memang tidak akan pernah bisa dihangatkan. 3 tahun ku hangatkan, bahkan ujung jarinya pun tidak terasa hangat. Layar ponselku menyala. Pesan dari Charles. Nona Kirana, pesawat sudah siap di area parkir pribadi? Aku membalas singkat, oke. Lalu, aku membuka daftar kontak, mencari nama nenek, dan meneleponnya. Wanita tua itu selalu menjawab telepon dengan suara bersemangat, sama sekali tidak seperti orang yang hampir berusia 80 tahun. Kirana, akhirnya kamu menelepon juga, kata Kartika Suryo. Mataku tiba-tiba terasa panas. Nek, aku mau pulang. Hening sejenak di ujung sana. Sudah sadar ya? Tanya nenek. Apa yang dilakukan anak itu? Aku tertawa kecil. Suara sangat pelan. Dia membawa wanita lain ke acara perayaan perusahaan. Kartika Suryo terdiam lagi. Saat bicara kembali, nadanya tajam dan tegas. Pendiri Suryo Kencana Group, seorang wanita besi yang telah berjuang puluhan tahun di dunia bisnis, naluri melindungi cucunya tidak berkurang sedikitpun. Kalau begitu, tidak perlu sungkan lagi. Pulanglah, nenek akan memberinya pelajaran. Tidak perlu, Nek. Kali ini, biar aku sendiri yang tangani. Setelah menutup telepon, mobil tiba di bandara. Melalui jendela, aku melihat sebuah jet Gulfstream G650, berwarna perak terparkir di landasan. Di badannya terdapat logo Suryo Kencana Group, seekor burung Phoenix yang sedang melebarkan sayapnya. Itu adalah jet pribadi nenek. Sopir membantuku menurunkan koper. Terima kasih, kataku. Aku menaiki tangga pesawat. Seorang pramugari berambut pirang dari Inggris tersenyum ramah dan berkata dalam bahasa Indonesia, "Selamat datang, Nona Kirana. Tuan Charles sudah menunggu di dalam." Aku mengangguk dan masuk ke kabin. Charles adalah seorang pria Inggris berusia 50 tahun, pengacara utama yang telah bekerja untuk nenek selama 30 tahun. Ia melihatku tumbuh dari gadis kecil hingga sekarang. Ia berdiri dan sedikit membungkuk. Nona Kirana, selamat. Mulai saat ini, Anda adalah satu-satunya pewaris sah Suryo Kencana Group. Ia menyodorkan sebuah dokumen tebal. Puluhan halaman berisi klausul hukum dalam bahasa Inggris dan Prancis. Di halaman terakhir, di sudut kanan bawah, ada kolom tanda tangan yang kosong. Aku mengambil pena, dan tanpa ragu menandatangani namaku. Charles mengambil kembali dokumen itu, lalu mengeluarkan sebuah amplop dari tas kerjanya. Ini titipan dari Nyonya Besar untuk Anda. Aku membuka amplop itu. Di dalamnya ada sebuah foto dan sepucuk surat. Foto itu adalah potret nenek dan ibuku saat masih muda. Keduanya berdiri di depan Tower Bridge di London, tersenyum cerah dan penuh semangat. Ibuku saat itu bahkan lebih muda dari usiaku sekarang, matanya penuh dengan gairah hidup, sangat berbeda dari wanita yang kemudian terperangkap di rumah keluarga Wijoyo dan menelan semua kepahitan. Surat itu hanya beberapa baris, tulisan tangan nenek yang tegas dan kuat, seperti orangnya. Kirana, uang adalah fondasi, tapi integritas adalah tulang punggungmu. Apa yang bisa nenek berikan, sudah nenek berikan semua. Sisanya, kamu perjuangkan sendiri. Ingat, wanita keluarga Suryo tidak pernah butuh belas kasihan dari siapapun. Dulu ibumu salah memilih, nenek tidak bisa mencegahnya. Tapi kamu bisa berbeda. Lampu landasan di luar jendela menjadi satu garis panjang. Lampu-lampu kota di kejauhan semakin mengecil, seperti lukisan yang memudar. Aku menutup mata. Sesaat sebelum lepas landas, sebuah gambaran melintas di benakku, pesta perayaan ulang tahun Aditama malam ini, aku bisa membayangkannya. Baskara menggandeng Valerie masuk ke dalam ballroom. Cahaya gemerlap, tamu-tamu elegan. Semua mata tertuju pada mereka. Valerie mengenakan gaun indah yang bahkan tidak berani kuimpikan, berdiri di samping suamiku, tersenyum manis seolah ia adalah wanita paling bahagia di dunia. Dan Baskara, ia akan mengangkat gelas sampanyenya dan mengucapkan kata-kata basa-basi. Ia akan berkata, "Terima kasih atas dukungan semua pihak, terima kasih atas kepercayaan para mitra." Tapi ia tidak akan mengingatku. Tidak akan mengingat wanita yang 3 tahun lalu menggunakan mahar 100 miliar rupiah untuk menyelamatkan keluarganya dari kebangkrutan. Tidak akan mengingat istri yang setiap hari menunggunya di rumah, memasak sup untuknya, dan mengurus semua keperluannya. Di dunianya, aku hanyalah orang transparan. Selalu begitu selama 3 tahun ini. Tapi tiba-tiba aku ingin tertawa. Baskara Aditama, apa kamu benar-benar berpikir aku, Kirana Wijoyo, hanyalah pajangan yang dinikahkan dari keluarga Wijoyo? Apa kamu benar-benar berpikir mahar 100 miliar itu bisa dengan mudahnya dikeluarkan oleh keluarga Wijoyo?
Apa kamu tidak tahu bahwa kaca transparan di matamu itu sebenarnya adalah berlian senilai ribuan triliun? Pesawat menanjak tajam ke angkasa. Lampu-lampu kota dalam sekejap menyusut menjadi titik-titik cahaya, lalu ditelan awan. Aku bersandar di kursi. Charles menyodorkan segelas sampanya. Nona Kirana, jadwal selanjutnya adalah sebagai berikut. Besok sore tiba di London, kita langsung ke bank untuk penandatanganan, lalu ke kantor pusat. Nyonya besar sudah menunggu Anda. Lalu? Tanyaku. Charles membetulkan letak kacamatanya dan tersenyum penuh arti. Lalu, Anda bisa mulai melakukan apapun yang Anda inginkan. Aku mengangkat gelas sampanya, memutarnya perlahan. Gelembung-gelembung naik berurutan, berkilauan keemasan di bawah cahaya. Charles, tolong lakukan sesuatu untukku, kataku. Dalam 3 hari, aku ingin harga saham Aditama Corporation anjlok ke titik terendah. Charles mengangkat alisnya, tidak bertanya kenapa. Ia telah mendampingi Kartika Suryo selama puluhan tahun, sudah terlalu sering melihat pasang surut dunia bisnis dan terbiasa dengan hal-hal seperti ini. Ia hanya bertanya, perlu saya hubungi media finansial? Tidak perlu. Biarkan beritanya menyebar dengan sendirinya. Aku menyesap sampahnya. Cairan dingin itu terasa membakar di tenggorokan. Pesawat terus naik. Awan di luar jendela perlahan menipis, menampakkan langit malam yang gelap gulita dan lautan bintang. Aku menatap keluar jendela, hatiku setenang danau yang dalam. Tidak ada air mata, tidak ada histeria, tidak ada sedikit pun citra istri terbuang yang menyedihkan. 3 tahun lalu saat menikah dengan Baskara, aku sudah siap dengan skenario terburuk. Aku tahu hatinya milik orang lain. Aku tahu ia terpaksa menikahiku. Aku tahu segalanya. Tapi aku tetap menikahinya. Karena aku butuh 3 tahun ini. 3 tahun yang cukup bagi nenek untuk merapikan semua urusan warisan Suryo. Cukup bagiku untuk mempelajari semua ilmu bisnis yang harus kupelajari. Dan cukup untuk melihat dengan jelas, apakah Baskara Aditama adalah pria yang layak kupercayakan seumur hidupku. Jawabannya sudah jelas. Tidak layak. Pesawat terbang di atas awan. Lampu kabin perlahan diredupkan. Charles sudah tertidur di kursi belakang. Aku menutup mata, jemariku tanpa sadar meraba-raba amplop di sakuku. Nenek benar. Wanita keluarga Suryo tidak butuh belas kasihan dari siapapun. Aku pernah berpikir untuk menjadi istri yang baik, mengurus suami dan anak, menjalani hidup dengan tenang. Tapi, Baskara, kamu tidak memberiku kesempatan. Karena kelembutan tidak bisa ditukar dengan ketulusan, maka jangan salahkan aku jika aku merobek topeng kelemah lembutanku. 3 hari lagi, kamu akan melihat wajah yang sangat kamu kenal di berita. Lalu kamu akan sadar. Pintu yang kamu dorong menjauh itu tidak menuju ke halaman sebelah. Melainkan ke sebuah istana yang tidak akan pernah bisa kamu jangkau. Pesawat melaju dengan stabil di angkasa malam. Di bawah sayapnya terhampar lautan awan yang disinari cahaya bulan, menciptakan tepian perak. Aku bersandar di kursi kulit yang lembut, mengembuskan napas panjang. Napas itu melepaskan 3 tahun penuh kepedihan, kesabaran, dan kekecewaan. Mulai saat ini, di duniaku tidak ada lagi orang bernama Baskara Aditama. Ia akan kuhapus sendiri dari hidupku, bersama dengan kata-kata kasarnya, tatapan dinginnya, dan punggungnya saat menggandeng wanita lain memasuki pesta. Semua utang akan kutagih, satu persatu, perlahan-lahan. Pukul 23.45. Gulfstream G650 menembus awan, melesat lurus menuju London. Di bawah sana, kilatan petir sesekali menyambar, seolah alam semesta ikut merayakan perpisahan yang telah lama tertunda ini. Dan saat ini di Jakarta, di pesta perayaan 30 tahun Aditama Corporation, suasana pasti sedang di puncak kemeriahannya. Baskara, berpelukan dengan cinta pertamanya di bawah sorotan lampu, pasti merasa seperti orang paling hebat di dunia. Tapi ia tidak tahu, langit di atas kepalanya akan segera runtuh. Aku membuka ponsel, melihat notifikasi berita terakhir. Judul utama di kanal bisnis tertulis dengan jelas. Perayaan ulang tahun Aditama Corporation, CEO Baskara Aditama tampil mesra dengan wanita misterius, istri sah tidak terlihat. Wanita misterius, istri sah tidak terlihat? Wartawan sekarang semakin pandai membuat judul. Aku tersenyum, mematikan ponsel dan melemparkannya ke dalam tas. Jangan terburu-buru, Baskara. Lain kali kamu melihat namaku, itu bukan lagi sebagai istrimu. Itu akan menjadi nama yang harus kamu dongakan untuk melihatnya. Saat itu tiba, coba katakan lagi, siapa yang seharusnya bersikap pantas dan diam di tempatnya. Pesawat memasuki malam yang panjang, terbang menuju fajar. Dan hidupku yang sesungguhnya baru saja dimulai.
Pada saat yang sama, di Jakarta, pesta perayaan 30 tahun Aditama Corporation sedang mencapai puncaknya. Baskara Aditama berdiri di tengah ballroom di bawah lampu kristal, memegang segelas sampannya. Setelannya rapi, wajahnya menunjukkan kesombongan dan kepuasan. Dialah bintang malam ini, semua mata tertuju padanya. Di sampingnya berdiri seorang wanita mengenakan gaun putih tanpa tali, dengan riasan sempurna dan senyum merekah. Dialah Valerie. Valerie menggandeng lengan Baskara. Setengah tubuhnya hampir menempel padanya, seolah takut orang lain tidak melihat. Senyumnya begitu manis hingga terasa palsu, matanya penuh kemenangan. Kemenangan karena akhirnya bisa berdiri di samping pria ini, akhirnya dilihat oleh semua orang. Asisten Baskara, Indra, menerobos kerumunan dan berbisik di telinganya. Pak Baskara, Nyonya Kirana sudah meninggalkan rumah. Baskara mengerutkan kening, nada suaranya tidak bisa menyembunyikan kekesalan. Pergi kemana? Kata Bilastri, beliau membawa koper. Tidak bilang mau kemana. Kerutan di kening Baskara semakin dalam, tapi dengan cepat mereda. Ia melambaikan tangan, seolah mengusir lalat yang mengganggu. Tidak usah diurus. Biarkan saja dia merajuk beberapa hari. Kalau sudah lelah, pasti pulang sendiri. Dia bisa kemana lagi? Dengan keluarga Wijoyo saja dia tidak terlalu dekat. Di Jakarta, siapa yang bisa dia andalkan? Indra membuka mulutnya, sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tapi akhirnya hanya mengangguk dan mundur. Valerie mendongak, menatap Baskara dengan matanya yang bereyeliner tajam. Baskara, dia tidak akan membuat masalah lagi, kan? Waktu ulang tahunmu kemarin, dia menelepon terus. Aku kasihan padamu. Baskara menunduk menatapnya, tatapannya lembut seolah sedang memandang porselen yang berharga. Tidak usah pedulikan dia. Cuma pajangan. Valerie cemberut manja, menusuk dada Baskara dengan jarinya. Kalau begitu, kamu harus memberiku kompensasi. Selama ini kamu sembunyikan. Baru hari ini aku bisa berdiri di sampingmu sebagai pasanganmu. Kamu tahu betapa sedihnya aku? Baskara menggenggam tangannya, sudut bibirnya sedikit terangkat. Mulai sekarang, kamu tidak akan sedih lagi. Mata Valerie langsung berbinar, suaranya meninggi. Baskara, maksudmu? Kamu akan menceraikannya? Baskara tidak menjawab secara langsung, hanya meremas telapak tangannya dengan nada santai. Waktu yang kuberikan padanya sudah cukup. 3 tahun lalu, ayah yang memaksaku menikahinya. Sekarang kondisi ayah juga sudah tidak baik lagi. Aditama Corporation, aku yang pegang kendali. Senyum cerah merekah di wajah Valerie. Ia berjinjit dan membisikkan sesuatu di telinga Baskara, membuatnya ikut tertawa. Beberapa eksekutif senior Aditama yang melihat pemandangan itu menunjukkan ekspresi berbeda. Ada yang membuang muka dengan canggung, ada yang berbisik dengan rekan di sebelahnya. Direktur Keuangan, Pak Tirtayasa, berdiri di sudut sambil memegang gelas. Ia berbisik kepada Direktur Penjualan, Pak Wibowo, Nyonya tidak datang, tapi Pak Baskara malah membawa yang itu. Kalau berita ini tersebar, citranya bisa buruk. Keluarga Wijoyo memang bukan konglomerat papan atas. Tapi mahar 100 miliar waktu itu benar-benar menyelamatkan kita. Pak Wibowo menggelengkan kepala dan menghela napas. Pak Baskara masih muda, terlalu percaya diri. Dia tidak tahu ada utang yang tidak bisa dilunasi begitu saja. Aku pernah bertemu Nyonya Kirana beberapa kali. Orangnya ramah, dan sangat tulus pada Pak Baskara. Sayang sekali. Mereka tidak melanjutkan pembicaraan karena Baskara sudah naik ke atas panggung. Lampu meredup, sorotan lampu kini tertuju padanya. Ia berdiri di podium, berdeham, dan memulai pidatonya. Terima kasih kepada para mitra dan pemegang saham atas dukungan dan kepercayaan Anda kepada Aditama Corporation selama 30 tahun terakhir. Tepuk tangan terdengar dari bawah panggung. Baskara memberi isyarat tangan, melanjutkan, hari ini bukan hanya perayaan 30 tahun Aditama, tapi juga awal dari babak baru bagi kami. Kuartal depan, Aditama akan melakukan ekspansi besar-besaran di sektor energi terbarukan. Kami sudah dalam tahap negosiasi dengan beberapa pemasok top di Eropa. Jika berhasil, Aditama akan menjadi pemimpin pasar energi terbarukan di Indonesia. Nada bicaranya tegas dan penuh percaya diri, memancarkan aura seorang CEO berusia 30 tahun yang tajam dan ambisius. Tepuk tangan kembali bergemuruh, lebih keras dari sebelumnya. Baskara mengangguk puas, matanya menyapu penonton di bawah panggung. Tatapannya berhenti pada Valerie yang berdiri di barisan depan, menatapnya dengan mata penuh kekaguman dan pemujaan. Melihat ekspresi itu, Baskara merasakan gelombang kepuasan. Inilah wanita yang ia inginkan. Yang memujanya, bergantung padanya,
menganggapnya sebagai pusat dunia. Bukan seperti Kirana Wijoyo, yang selalu menatapnya dengan tatapan tenang yang membuatnya gelisah, seolah apapun yang ia lakukan tidak akan menimbulkan riak di matanya. Selama 3 tahun, hal yang paling ia benci adalah sikap tenang Kirana. Ia sengaja mengabaikannya, Kirana tidak protes. Ia menerima telepon Valerie di depannya, Kirana tidak menangis. Saat ulang tahunnya ia tidak pulang semalaman, keesokan harinya Kirana bahkan tidak bertanya. Seolah menikahinya hanyalah sebuah tugas yang harus diselesaikan. Ia tidak terima. Wanita seorang Baskara Aditama tidak boleh acuh tak acuh padanya. Jadi ia semakin mengabaikannya, semakin memanjakan Valerie, bahkan membiarkan Valerie tinggal di salah satu apartemen miliknya, hanya untuk melihat kapan topeng ketenangan Kirana akan retak. Tapi yang ia dapatkan hanyalah semangkuk sup hangat yang selalu disiapkan untuknya, ruang ganti dan ruang kerja yang tertata rapi, dan pesan Kirana kepada Bilastri, perut Pak Baskara tidak kuat pedas, masakannya jangan terlalu pedas. Seperti seorang pengurus rumah tangga yang sempurna. Ya, pengurus rumah tangga. Memikirkan itu, api amarah kembali menyala di hati Baskara. Ia mengalihkan pikirannya, melanjutkan pidatonya, masa depan Aditama tidak hanya di dalam negeri, tapi juga menuju panggung dunia. Saya sudah mengirim tim untuk bernegosiasi dengan beberapa grup finansial terkemuka di Inggris. Tepat saat itu, keributan aneh terdengar dari bawah panggung. Bukan tepuk tangan, melainkan suara dengungan seperti segerombolan lebah yang tiba-tiba masuk ke ballroom. Baskara berhenti. Ia mengerutkan kening, menatap ke arah penonton. Ia melihat para tamu yang tadinya mendengarkan dengan saksama, kini semua menunduk melihat ponsel mereka. Bahkan karyawan senior seperti Pak Tirtayasa dan Pak Wibowo menatap layar ponsel dengan mata terbelalak, wajah mereka pucat. Pak Tirtayasa mendongak menatap Baskara, tatapannya penuh keterkejutan, ketidakpercayaan, dan sedikit ketakutan yang tidak dimengerti Baskara. Api di hati Baskara semakin besar. Di acara sepenting ini, semua orang malah menunduk melihat ponsel, mengabaikannya di atas panggung. Apa-apaan ini? Ia hendak menegur, ketika Indra tiba-tiba berlari ke atas panggung, wajahnya sepucat mayat. Indra menyodorkan ponselnya, suaranya bergetar, "Pak, lihat ini." Baskara mengambil ponsel itu dengan tidak sabar. Di layar, muncul notifikasi berita finansial. Judulnya dicetak tebal. Breaking News. Suryo Kencana Group konfirmasi identitas pewaris baru, konglomerat raksasa sambut pemimpin wanita pertama dari Indonesia, Baskara mengerutkan kening. Suryo Kencana Group, tentu saja ia tahu. Salah satu dari 50 konglomerat multinasional terbesar di dunia, berbasis di London. Asetnya tersebar di bidang keuangan, properti, energi, dan teknologi. Skala asetnya puluhan kali lipat lebih besar dari Aditama. Pergantian pewaris di level seperti itu, apa hubungannya dengannya? Ia hendak menutup berita itu, tapi jarinya tiba-tiba membeku. Ia melihat foto di bawah judul berita. Itu adalah foto candid berkualitas tinggi. Latar belakangnya adalah terminal VIP di Bandara Heathrow, London. Seorang wanita sedang menuruni tangga jet pribadi. Ia mengelilio dengan sepatu hak tinggi berwarna nude. Di belakangnya, 7 atau 8 orang berjas mengikutinya. Ada yang memayunginya, ada yang membawa kopernya. Wajah wanita itu tertangkap kamera dengan sangat jelas. Wajah yang telah ia lihat selama 3 tahun. Setiap pagi di seberang meja makan saat sarapan dalam diam. Setiap malam, lampu kamarnya di sebelah ruang kerjanya selalu menyala menunggunya pulang. Setiap kali ia membawa Valerie keluar, ia melihat siluetnya berdiri di pintu villa dari kaca spion. Alis yang indah, ekspresi yang tenang dan damai. Tanpa riasan berlebihan, tapi memancarkan aura yang agung. Kirana Wijoyo. Tangan Baskara mencengkeram ponsel dengan erat. Ia menatap foto itu, pupil matanya menyusut drastis. Wanita dengan aura kuat yang dikelilingi pengawal turun dari jet pribadi di foto itu sangat berbeda dengan citra istrinya yang pendiam di rumah, yang mengenakan gaun seharga beberapa juta rupiah, sudah dianggap dandan habis-habisan. Tapi wajah itu tidak bisa bohong. Itu dia. Wanita yang baru saja ia sebut cuma pajangan dengan nada meremehkan di atas panggung. Suara bisik-bisik di bawah panggung semakin kencang. Beberapa orang sudah mendongak, menatap Baskara dengan tatapan aneh. Ada keterkejutan, ada rasa kasihan yang mengejek, dan lebih banyak lagi ketidakpercayaan. Entah siapa yang memulai, Kirana Wijoyo. Bukankah itu istri Pak Baskara? Kalimat itu seperti batu yang dilempar ke danau yang tenang, menciptakan riak yang semakin besar.
Istri Pak Baskara pewaris Suryo Kencana Group? Tidak mungkin. Tapi di foto itu memang dia. Aku pernah lihat sekali di acara tahunan Aditama, tidak mungkin salah. Ya Tuhan. Aset Suryo Kencana itu puluhan kali lipat Aditama, kan? Istrinya punya latar belakang seperti itu, tapi dia malah membawa wanita lain ke pesta? Kamu tidak lihat tadi siapa yang berdiri di samping Pak Baskara? Model itu, siapa namanya? Val, ya? Wah, bakal ada drama besar ini. Valerie, yang berdiri di barisan depan, senyumnya sudah membeku. Ia juga sedang melihat ponsel, ujung jarinya memutih. Wajah cantiknya pucat pasi. Ia mendongak menatap Baskara, bibirnya bergetar. Baskara, ini tidak benar, kan? Bagaimana mungkin dia? Pasti ada yang salah, kan? Suaranya tidak keras, tapi di saat semua orang menahan napas, setiap katanya terdengar jelas oleh orang-orang di sekitarnya, tidak ada yang menjawabnya. Baskara tidak menjawab. Ia berdiri di podium, wajahnya pucat pasi, buku-buku jarinya memutih saat mencengkeram ponsel. Ia secara naluriah ingin berkata tidak mungkin, tapi tenggorokannya terasa tersumbat. Karena di bawah foto itu ada paragraf teks. Ia membacanya kata per kata. London, Suryo Kencana Group hari ini secara resmi mengonfirmasi bahwa cucu perempuan dari pendiri almarhumah, Nyonya Kartika Suryo, yaitu Nona Kirana Wijoyo, adalah satu-satunya pewaris sahnya, yang mewarisi seluruh saham dan hak manajemen Suryo Kencana Group. Diketahui, Nyonya Kartika Suryo telah menetapkan wasiatnya 3 tahun lalu, menunjuk Nona Kirana Wijoyo sebagai pewaris tunggal. Nona Kirana Wijoyo telah tiba di London malam ini dengan jet pribadi untuk secara resmi mengambil alih konglomerat dengan aset lebih dari 1.500 triliun tersebut. 1.500 triliun. Kepala Baskara berdengung. 1.500 triliun. Total valuasi Aditama Corporation. Jika dihitung-hitung, tidak sampai 500 triliun. Ia bekerja keras selama 5 tahun, menaikkan pendapatan Aditama sebesar 30%, dan sudah dianggap sebagai jenius bisnis di kalangan pengusaha Jakarta. Dan istrinya, yang selama 3 tahun ia abaikan, yang pernah ia maki bukan siapa-siapa, memegang aset senilai 1.500 triliun. Ia tiba-tiba teringat kejadian 3 tahun lalu. Saat itu, Aditama Corporation mengalami krisis likuiditas, kekurangan dana tepat sebesar 100 miliar rupiah. Ayahnya hampir masuk rumah sakit karena stres, memohon pinjaman kemana-mana, tapi mitra bisnis lamanya satu persatu menghindar. Tepat saat Aditama diambang kebangkrutan, keluarga Wijoyo tiba-tiba datang, mengatakan bersedia memberikan mahar 100 miliar, agar Kirana Wijoyo menikah dengannya. Waktu itu ia bertanya pada ayahnya, keluarga Wijoyo hanya pengusaha bahan bangunan skala menengah, dari mana mereka punya uang sebanyak itu? Ayahnya bilang, keluarga Wijoyo sepertinya dibantu oleh kerabat dari luar negeri. Detailnya mereka tidak mau memberitahu, hanya bilang uangnya bersih dan bersedia diberikan. Ia tidak bertanya lebih lanjut. 100 miliar saat itu adalah nyawa bagi Aditama. Jangankan menikah dengan Kirana Wijoyo, disuruh bersujud pun ia mau. Hanya saja, hatinya menyimpan dendam, merasa pernikahannya dijadikan transaksi. Itulah sebabnya sejak awal ia bersikap memusuhi Kirana. Tapi sekarang, semuanya terjawab, bukan kerabat dari luar negeri. Itu adalah keluarga Suryo. Suryo Kencana Group. Keluarga yang jika menghentakkan kaki di pusat keuangan London, seluruh pasar akan bergetar. Nenek Kirana, Kartika Suryo, adalah salah satu wanita paling legendaris di dunia bisnis global. Memulai dari nol. Dalam 50 tahun ia membangun sebuah bengkel kecil, menjadi konglomerat multinasional dengan kekayaan ribuan triliun. Semasa hidupnya, beliau sangat rendah hati dan jarang muncul di publik. Dunia luar hanya tahu ia punya satu anak perempuan, tapi hampir tidak ada informasi tentang cucu-cucunya. Siapa sangka, satu-satunya cucu perempuannya adalah menantu keluarga Aditama yang terabaikan selama 3 tahun. Jari-jari Baskara mulai bergetar. Ia teringat setiap kata dingin yang ia ucapkan pada Kirana selama 3 tahun. Teringat bagaimana ia berkali-kali menerima telepon Valerie di depannya. Teringat pintu kamarnya yang tertutup rapat saat ia tidak pulang di hari ulang tahunnya. Teringat panggilannya beberapa jam yang lalu, Val akan menemaniku, kamu jangan keluar membuat malu, dan jawaban Kirana yang tenang, aku mengerti. Dia tenang. Tentu saja dia tenang. Dengan kartu truf senilai 1.500 triliun di tangannya, kenapa ia harus panik? Dia tidak pernah marah, tidak pernah menangis, tidak pernah bertengkar dengannya sekalipun. Dulu ia menganggap itu sebagai kelemahan,
ketidakberdayaan. Tapi kebenarannya adalah, itu adalah kepercayaan diri mutlak seorang pemain kuat terhadap kartunya. Dia tidak perlu bersaing, karena kapan saja ia bisa membalikkan meja. Dia tidak perlu menangis, karena ia tahu ia pantas mendapatkan yang lebih baik. Dia tidak perlu bertengkar, karena sejak awal ia tidak berniat untuk tinggal selamanya dalam pernikahan ini. Menikahinya 3 tahun lalu mungkin hanya untuk memenuhi suatu pengaturan dari neneknya. 3 tahun kemudian, hari ini, ia melangkah dengan sepatu hak tingginya ke jet pribadi tanpa menoleh sedikit pun. Bhaskara tiba-tiba merasa dadanya seperti dipukul dengan keras, membuatnya sesak napas. Ia secara naluriah mengeluarkan ponselnya, jarinya bergerak liar di layar. Ia menemukan nomor Kirana, dan tanpa ragu menekan tombol panggil. Tut, tidak diangkat. Ia menutup dan menelepon lagi. Masih tidak diangkat. Ia menelepon lagi. Panggilan kelima, langsung dialihkan ke pesan suara. Suara tenang dan jernih yang telah ia dengar selama 3 tahun terdengar melalui speaker. Halo, ini Kirana Wijoyo. Saat ini saya tidak bisa menerima telepon Anda. Silakan tinggalkan pesan. Tenggorokan Bhaskara akhirnya berhasil mengeluarkan suara. Kirana, angkat teleponnya, katanya. Suaranya serak dan dipenuhi kepanikan yang tidak ia sadari. Para tamu di bawah panggung masih berbisik-bisik. Para tamu yang tadinya menatapnya dengan penuh sanjungan, kini tatapan mereka dipenuhi rasa ingin tahu dan mengejek. Beberapa wartawan diam-diam sudah mengangkat ponsel, mengarahkannya ke Bhaskara di atas panggung. Pak Tirtayasa bergegas ke depan panggung. Pak Bhaskara, bisiknya. Sebaiknya Anda ke ruang istirahat dulu. Di sini terlalu banyak orang. Kalau terus begini, bisa jadi berita besar. Bhaskara tidak bergerak. Ia menatap foto Kirana di ponselnya, buku-buku jarinya bergemeletuk. Valeri berlari dari bawah panggung, sepatu hak tingginya berbunyi keras di lantai. Ia menghampiri Bhaskara, matanya merah, entah karena benar-benar sedih atau sedang berakting. Bhaskara, dia. Ada apa ini? Lalu bagaimana denganku? Kamu sudah berjanji padaku. Kamu bilang akan menceraikannya. Ia menarik lengan baju Bhaskara, suaranya terdengar seperti isak tangis. Di ballroom yang sunyi, suaranya terdengar sangat menusuk. Tatapan semua orang serentak mengarah ke sana, dengan berbagai macam makna. Ada yang tersenyum sinis. Ada yang menggelengkan kepala. Ada yang mengeluarkan ponsel untuk memotret. Bhaskara akhirnya tersadar. Ia melirik Valeri, lalu ke arah para tamu yang memegang ponsel. Wajahnya langsung menjadi gelap. Ia melepaskan tangan Valeri, suaranya menjadi dingin. Indra, antar Nona Valeri pulang. Valeri tertegun, wajahnya pucat pasi. Bhaskara, apa katamu? Bhaskara tidak menatapnya. Ia mengulangi perintahnya kepada Indra, dengan nada yang lebih dingin. Segera antar dia pulang. Jangan biarkan dia muncul di ballroom lagi. Indra segera maju dan memberi isyarat mempersilakan Valeri. Bibir Valeri bergetar, air matanya akhirnya jatuh. Ia menatap Bhaskara dengan penuh kekecewaan, lalu melotot tajam ke arah foto Kirana di layar ponsel Bhaskara. Akhirnya, ia berbalik dan berjalan terhuyung-huyung dengan sepatu hak tingginya. Ballroom hening sejenak, lalu suara bisik-bisik kembali terdengar, lebih keras dari sebelumnya. Bhaskara berdiri di panggung, wajahnya segelap awan badai. Ia berkata kepada Pak Tirtayasa dengan suara rendah, bubarkan saja, pesta selesai. Pak Tirtayasa membuka mulutnya, sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tapi melihat wajah Bhaskara, ia akhirnya tidak berkata apa-apa, dan berbalik untuk mengurusnya. Bhaskara melangkah turun dari panggung, melewati kerumunan, dan mendorong pintu samping ballroom. Koridor sepi, hanya langkah kakinya yang bergema. Ia bersandar di dinding, kembali menelepon nomor Kirana. Tut. Pesan suara. Ia menelepon lagi. Masih pesan suara. Ia menelepon lebih dari 20 kali, hasilnya selalu sama. Akhirnya, ia berhenti menelepon dan beralih ke pesan teks. Angkat teleponnya. Kita bicara baik-baik. Kirim. Tidak ada balasan. Kamu kapan pulang? Kirim. Masih tidak ada balasan. Apa maumu sebenarnya? Katakan saja. Apapun yang kamu minta, akan aku kabulkan. Kirim. Setelah pesan terkirim, ia menatap layar selama 2 menit penuh. Status pesan tetap dibaca. Tidak ada balasan. 2 kata dibaca itu terasa seperti 2 tamparan keras di wajahnya. Dia melihatnya. Dia melihat semua pesannya. Tapi dia tidak membalas satu kata pun. Bhaskara tiba-tiba merasakan hawa dingin merayap dari telapak kakinya hingga ke puncak kepalanya.
Ia mengenal Kirana Wijoyo selama 3 tahun, selalu mengira telah menikahi seorang wanita yang lemah dan tidak berdaya. Tapi baru pada saat ini ia sadar, ia sama sekali tidak mengenalnya. Kirana yang ia kenal selalu pendiam, tidak banyak bicara, tidak membuat masalah, seperti sebutir debu di udara yang nyaris tak terlihat. Tapi wanita di foto itu, auranya tajam, tatapannya tegas, diikuti oleh sekelompok orang yang siap melayaninya, seperti seorang ratu sejati. Mana yang Kirana yang sebenarnya? Ataukah selama 3 tahun ini, yang ia lihat hanyalah sisi yang diizinkan Kirana untuk ia lihat? Tangan Bhaskara mulai bergetar. Kali ini bukan karena marah, melainkan karena emosi yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, ketakutan. Ia takut bukan pada status Kirana, melainkan pada ketenangannya. Ketenangan seseorang yang tahu ia memegang bom nuklir, tapi rela tinggal di gubuk sederhana selama 3 tahun. Tekad seperti apa yang bisa membuat seseorang melakukan itu? Dan orang seperti itu, begitu ia memutuskan untuk tidak lagi menahan diri, apa yang akan ia lakukan? Bhaskara tidak berani memikirkannya lebih jauh. Ia melakukan panggilan ke-21 malam itu. Kali ini, telepon diangkat. Tapi bukan oleh Kirana. Suara seorang pria yang lembut dan profesional terdengar dari seberang, berbicara dalam bahasa Inggris. "Hello, ini adalah nomor pribadi Nona Kirana Wijoyo. Boleh saya tahu siapa Anda?" kata Charles. Bhaskara tertegun sejenak, lalu menjawab dalam bahasa Inggris. "Saya suaminya." Suruh dia bicara. Suara Charles tetap lembut, tapi di balik kelembutannya ada ketegasan yang tidak bisa dibantah. "Maaf, Nona Kirana sedang tidak bisa menerima telepon. Beliau berpesan, jika ada urusan, silakan hubungi pengacaranya." "Pengacara apa?" "Saya bilang saya suaminya." Charles berhenti sejenak, lalu mengucapkan kalimat yang membuat Bhaskara seolah jatuh ke dalam jurang es. "Tuan Bhaskara, mohon maaf. Sesuai instruksi Nona Kirana, surat cerai Anda akan dikirimkan dalam waktu 10 hari kerja. Mohon kerjasamanya untuk menandatangani. Jika Anda memiliki keberatan terhadap isi perjanjian, silakan hubungi langsung Departemen Hukum Suryo Kencana Group. Semoga malam Anda menyenangkan." Lalu, telepon ditutup. Bhaskara memegang ponselnya, seluruh tubuhnya seolah membeku. Ia berdiri tak bergerak di koridor. "Semoga malam Anda menyenangkan." Pengacara Inggris itu, dengan nada paling sopan, mengucapkan kata-kata yang paling menyakitkan. Surat cerai. 10 hari kerja. Departemen Hukum Suryo Kencana Group. Kata-kata itu seperti serangkaian pisau yang menusuk dadanya, cepat dan tepat. Dia tidak sedang merajuk. Dia tidak kabur dari rumah. Dia benar-benar ingin bercerai. Dan ini bukan perceraian biasa. Ini adalah perceraian yang ditangani oleh tim pengacara bisnis terbaik di dunia, yang ditakdirkan untuk mengulitinya hidup-hidup. Bhaskara tiba-tiba teringat kata-katanya beberapa jam yang lalu, biarkan saja dia merajuk beberapa hari. Kalau sudah lelah, pasti pulang sendiri. Dia tidak akan pulang. Sejak awal, dia tidak pernah berencana untuk pulang. Ia tiba-tiba berbalik, melangkah cepat menuju pintu belakang ballroom. Di area parkir, mobil Maybach hitamnya terparkir dengan tenang. Ia membuka pintu, masuk, menyalakan mesin, dan menginjak gas hingga tancap. Mobil itu meraung keluar dari parkiran, melesat menuju arah bandara. Ia tidak tahu apa yang ia lakukan. Ia hanya tahu, ia harus menemuinya, harus bicara langsung dengannya. Tapi ia lupa. Pesawatnya sudah lama lepas landas. Saat ia tiba di bandara, yang bisa ia lihat hanyalah beberapa bintang yang jauh dan dingin di langit malam. Bhaskara berdiri di parkiran bandara, menatap langit malam yang gelap, untuk pertama kalinya merasakan apa itu ketidakberdayaan yang sesungguhnya. Layar ponselnya menyala. Notifikasi berita finansial. Eksklusif. Pewaris baru Suryo Kencana Group, Kirana Wijoyo, akan dirikan kantor pusat investasi Asia Pasifik di London, fokus pada sektor energi terbarukan dan teknologi. Analis memprediksi SKG akan suntikan dana lebih dari 800 triliun ke pasar Asia Pasifik dalam 3 tahun ke depan. Energi terbarukan. Pupil mata Bhaskara menyusut tajam. Malam ini, di pesta perayaan, ia baru saja mengumumkan bahwa langkah Aditama selanjutnya adalah energi terbarukan. Ia tidak tahu apakah ini kebetulan, atau disengaja oleh Kirana. Jika disengaja, maka balas dendam ini baru saja dimulai. Ia menunduk menatap layar ponselnya. Di daftar panggilan, di bawah nama Kirana Wijoyo, tertera sebuah angka, panggilan keluar, 98 panggilan. Tidak satu pun diangkat. Dari awal hingga akhir,
sikapnya hanya satu, dibaca, tidak dibalas. Baskara memegang ponselnya, merasa untuk pertama kalinya dalam hidup, dunia runtuh di bawah kakinya. Baskara berdiri lama di parkiran bandara. Angin malam Jakarta yang lembab menerpa wajahnya, membawa hawa dingin. Ia bersandar di pintu mobil. Cahaya dingin dari layar ponsel menerangi wajahnya yang menampakkan sepasang mata merah. Angka 98, di daftar panggilan di bawah nama Kirana Wijoyo, terasa menusuk seperti pisau. Ia membanting ponselnya ke setir. Klakson berbunyi nyaring, bergema sesaat di parkiran yang sepi sebelum ditelan angin malam. Tepat saat itu, Kirana, hening sejenak di ujung sana, lalu terdengar suara Indra yang hati-hati. Pak, ini saya. Baskara memejamkan mata. Api harapan yang baru saja menyala di dadanya langsung padam. Suaranya serak seperti amplas menggesek besi. Ada apa? Suara Indra terdengar panik. Pak, gawat. Harga saham perusahaan anjlok sejak jam 9 malam tadi. Sampai sekarang sudah turun lebih dari 15%. Banyak investor retail yang menjual, dan ada beberapa institusi besar yang melakukan short selling. Telepon di departemen sekuritas tidak berhenti berdering. Semua orang bertanya apakah ada masalah internal yang serius. Pupil Baskara menyusut. 15%. Aditama Corporation yang sudah 10 tahun melantai di bursa belum pernah mengalami penurunan harian sedrastis ini. Terakhir kali fluktuasi saham lebih dari 10% adalah 3 tahun lalu, saat krisis likuiditas. Ia membuka pintu mobil, masuk, mengaktifkan speaker ponsel dan meletakkannya di kursi penumpang, sambil menyalakan mesin dan bertanya, penyebabnya apa? Pasti ada penyebabnya. Apa ada yang menyebarkan berita negatif tentang kita? Indra terdiam beberapa detik, sepertinya ragu-ragu. Akhirnya ia berkata dengan sangat hati-hati, Pak, berita yang beredar di pasar adalah, istri Bapak, pewaris baru Suryo Kencana Group, Nona Kirana Wijoyo, akan menceraikan Bapak. Rumornya juga mengatakan bahwa Suryo Kencana Group kemungkinan akan menarik semua potensi kerjasama dengan Aditama. Investor menganggap ini berarti Aditama kehilangan pendukung terbesarnya dalam strategi internasionalisasi, sehingga prospek masa depannya suram. Baskara mencengkeram setir, urat-urat di punggung tangannya menonjol. Siapa yang menyebarkan berita itu? Tidak bisa dilacak sumbernya, Pak. Berita itu muncul serentak dari beberapa akun media sosial, influencer, keuangan. Dalam waktu kurang dari setengah jam, sudah menyebar ke seluruh kalangan bisnis. Ada yang mengaturnya dari belakang, metodenya sangat profesional, jelas bukan diskusi spontan dari investor retail. Baskara terdiam. Tentu saja ia tahu siapa yang berada di baliknya. Wanita yang duduk di jet pribadi dan baru saja mendarat di London itu bahkan tidak perlu bicara. Cukup dengan meminta pengacaranya menelepon atau asistennya membocorkan sedikit informasi, pasar keuangan akan bergejolak. Pemilik aset 1.500 triliun melawan perusahaan kecil dengan valuasi kurang dari 500 triliun, seperti gajah menginjak semut. Ia bahkan tidak yakin apakah Kirana sadar apa yang sedang ia lakukan. Mungkin baginya, ini hanya iseng. Seperti meremukan daun kering. Ia menarik napas dalam-dalam. Memaksa dirinya untuk tenang. Beritahu semua direksi. Besok pagi jam 8 rapat darurat. Sudah saya sampaikan, Pak. Tapi, ada satu hal lagi. Katakan, Pak Tirtayasa meminta saya bertanya, apa Bapak bisa menghubungi Nona Kirana? Jika bisa, dengan cara apapun, coba tenangkan beliau dulu. Bahkan jika hanya membuatnya mengeluarkan pernyataan publik bahwa berita perceraian itu hoaks, harga saham pasti akan stabil. Baskara tidak menjawab. Ia teringat kalimat terakhir pengacara Inggris itu, semoga malam Anda menyenangkan. Ia merasa giginya hampir hancur. Akan aku urus. Kamu stabilkan dulu situasi di kantor. Setelah menutup telepon, ia menginjak gas. Maybach itu meraung keluar dari parkiran, melesat di jalan tol bandara. Mobil melaju kencang di jalan tol yang sepi, lampu-lampu di kedua sisi jalan menjadi garis-garis kabur yang melesat ke belakang. Satu tangan Baskara memegang setir, tangan lainnya kembali mengambil ponsel. Ia membuka WhatsApp, mencari percakapan dengan Kirana. Obrolan terakhir mereka adalah seminggu yang lalu. Kirana mengirim pesan, malam ini pulang makan, Bilastri masak sup, ia tidak membalas. Gulir ke atas. Pesan darinya, sebuah lokasi di mall. Lalu pesannya lagi. Dasi warna ini kamu suka? Cocok dengan setelan abu-abu gelapmu. Kirana hanya membalas 2 kata, terserah kamu, gulir ke atas lagi. Beberapa foto yang dikirim Kirana. Ruang kerjanya yang baru ditata, gorden baru.
Tanaman hijau baru, rak buku yang penuh dengan majalah bisnis favoritnya. Kirana bertanya, "Lihat, ada yang kurang pas tidak? Nanti aku ubah." Ia bahkan tidak membuka fotonya. Ia tidak pernah membalas pesannya. Atau lebih tepatnya, hanya membalas singkat jika Kirana bertanya tentang hal-hal yang seharusnya ia lakukan. Selama 3 tahun, setiap pesan yang Kirana kirim adalah tentang dirinya. Apa yang ia makan, apa yang ia kenakan, gorden seperti apa yang ia pakai, majalah apa yang ia baca. Kirana seperti pengurus rumah tangga yang paling berdedikasi, mengurus setiap detail hidupnya dengan sempurna. Tapi ia tidak pernah menghargainya sedikit pun. Ia tidak pernah merasa pesan-pesan itu pantas dibalas. Di matanya, semua itu adalah tugas seorang istri. Keluarga Wijoyo yang menumpang status pada keluarga Aditama, menggunakan mahar 100 miliar untuk mendapatkan posisi Nyonya Aditama, maka Kirana harus membayar lebih, melakukan lebih, dengan lebih banyak kesabaran dan pengorbanan untuk menutupi pernikahan yang tidak sepadan ini. Ia selalu berpikir seperti itu. Tapi kenyataan menamparnya dengan sangat keras. Yang tidak sepadan bukanlah keluarga Wijoyo, melainkan dia, keluarga Aditama. Baskara membanting ponselnya ke kursi penumpang, menginjak gas lebih dalam. Mobil melaju hingga 150 km/jam. Angin menderu di luar jendela, seperti jeritan hantu. Pikirannya kacau, ribuan pikiran menusuknya seperti pecahan kaca. Ia teringat hari pernikahan mereka 3 tahun lalu. Pesta pernikahannya tidak megah. Keluarga Aditama saat itu baru saja bangkit dari krisis, tidak punya banyak uang untuk bermewah-mewah. Keluarga Wijoyo juga tidak menuntut. Kirana mengenakan gaun pengantin putih sederhana, digandeng oleh orang tuanya memasuki ballroom. Hari itu, ia tidak tersenyum. Wajahnya masam sepanjang acara, seperti menghadiri pemakaman, bukan pernikahan. Saat bertukar cincin, ia melihat mata Kirana berbinar, seolah menyimpan harapan. Ia memaksa diri untuk tersenyum padanya, tapi senyumnya kaku dan hanya bertahan 2 detik. Belakangan, ia mendengar dari Bilastri bahwa Kirana menangis semalaman di kamarnya. Bukan karena Bilastri berkata, Nyonya selalu percaya hati manusia itu terbuat dari daging. Kalau kita baik padanya, cepat atau lambat ia pasti akan luluh. Tapi ia tidak luluh. Ia tidak pernah tersentuh. Ia bahkan menganggap air mata Kirana mengganggu. Baskara membanting setir, mobil keluar dari jalan tol, masuk ke jalan utama menuju kota. Di kedua sisi jalan, gedung-gedung apartemen berdiri rapat, jendela-jendelanya memancarkan cahaya kuning hangat, seperti ribuan rumah yang damai. Ia dulu juga punya rumah seperti itu. Setiap hari, tak peduli sepulang apapun ia, lampu ruang tamu selalu menyala. Bilastri sudah tidur, tapi di meja makan selalu ada semangkuk sup yang ditutup, di sampingnya ada catatan kecil dengan tulisan tangan Kirana yang rapi, "Kalau dingin, minta Bilastri panaskan. Ingat diminum, jangan tidur dengan perut kosong." Catatan itu tidak pernah ia simpan. Setelah minum sup, catatan itu langsung ia buang ke tempat sampah. 3 tahun, lebih dari 1000 hari, lebih dari 1000 catatan. Tidak satu pun yang ia simpan. Mobil memasuki gerbang kompleks perumahan. Pak Satpam, Pak Udin, melihat mobilnya dan segera membuka portal, memberi hormat. Wajah Pak Udin tampak ragu-ragu, tapi Baskara tidak menyadarinya. Mobil berhenti di depan villa. Ia mematikan mesin, turun, dan mendorong gerbang besi. Bunga-bunga mawar di halaman depan mekar dengan indah di kegelapan malam, kelopak merahnya berkilau seperti beludru di bawah lampu taman. Ia melintasi taman. Saat membuka pintu utama, ia tertegun. Villa itu terang benderang. Lampu ruang tamu menyala, lampu koridor menyala, bahkan lampu kamar tidur utama dan kamar tamu di lantai 2 juga menyala semua. Seluruh rumah terang seperti mercusuar. Bilastri berdiri di dekat pintu, memegang lap sambil menyeka air mata. Hati Baskara mencelos. Ia bergegas masuk. Di ruang tamu, ada beberapa orang. Tuan Besar Aditama duduk di sofa dengan tongkat, wajahnya muram. Ibu Baskara, Rina Aditama, duduk di sebelahnya, wajahnya cemas dan bingung. Bahkan kakak perempuannya, Riana Aditama, sudah datang dari rumahnya, berdiri di dekat jendela dengan tangan terlipat, wajahnya dingin. Melihat Baskara masuk, Tuan Besar Aditama menghentakkan tongkatnya ke lantai dengan keras. "Anak tidak tahu diri, kamu masih berani pulang?" Sebelum Baskara sempat bicara, Rina Aditama berdiri dan menghampirinya, menarik lengan bajunya. "Baskara, yang diberitakan di luar itu tidak benar, kan? Kirana bukan cucu Kartika Suryo, kan? Kalau dia dari keluarga Suryo, kenapa dia menyembunyikannya sampai sekarang?"
Ini tidak masuk akal. Baskara tidak menjawab. Diamnya adalah jawaban terbaik. Tuan Besar Aditama memejamkan mata, dadanya naik turun dengan cepat. Riana segera mendekat untuk menenangkannya, sambil melirik tajam ke arah Baskara. Ayah, jangan emosi. Dokter bilang jantung ayah tidak boleh kena guncangan. Tuan Besar Aditama menepis tangan Riana, menunjuk Baskara dengan tongkatnya, jarinya bergetar. Dulu aku korbankan harga diriku pergi ke keluarga Wijoyo memohon agar mereka mau menikahkan putrinya denganmu. Apa yang aku katakan padamu waktu itu? Aku bilang, Baskara, gadis itu baik, penampilannya juga baik, dia istri yang bisa diandalkan. Sebanyak apapun ketidaksukaanmu, di depan umum kamu harus menjaga mukanya. Tapi kamu apa? Kamu bukan hanya tidak menjaganya, kamu malah membawa wanita tidak jelas itu ke pesta perayaan, membuat malu keluarga. Baskara menunduk, rahangnya mengeras. Ayah, itu bisa dibicarakan nanti. Yang paling penting sekarang, potong Tuan Besar Aditama, suaranya penuh sarkasme, adalah kamu pergi ke London, berlutut di hadapannya, memohon maaf. Warisan 3 generasi keluarga Aditama, tidak boleh hancur, karena kebodohanmu. Baskara mendongak kaget, wajahnya pucat. Ayah menyuruhku memohon padanya. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Apa aku yang sudah tua ini yang harus berlutut untukmu? Rina Aditama sudah panik hingga matanya merah, terus menarik lengan Baskara. Nak, dengarkan ayahmu. Pesan tiket sekarang, terbang ke London, temui Kirana dan bicara baik-baik. Antara suami istri, masalah apa yang tidak bisa diselesaikan? Kirana itu anak baik, kamu merendahkan diri sedikit, dia tidak akan mempersulitmu. Riana yang berdiri di dekat jendela mendengus dingin. Bu, jangan naif. Dia menyembunyikan identitasnya, dan menikah ke sini selama 3 tahun, menahan begitu banyak penderitaan. Kalau ibu jadi dia, apa ibu bisa memaafkan? Kalau dia mau memaafkan, dia tidak akan langsung terbang ke London tanpa datang ke pesta. Sejak awal, dia tidak pernah berniat memberi keluarga Aditama jalan keluar. Rina Aditama menatap tajam putrinya. Kamu jangan bicara sembarangan di sini. Dia itu adikmu. Kalau Aditama bangkrut, kamu juga tidak akan baik-baik saja. Riana tersenyum sinis, tidak bicara lagi. Tuan Besar Aditama berdiri dengan bantuan tongkatnya, berjalan perlahan ke hadapan Baskara. Pria tua berusia 80 tahun itu wajahnya penuh keriput, tapi matanya masih tajam. Ia menatap putranya, berkata-kata demi kata, aku tidak peduli cara apa yang kamu pakai. Memohon, atau berlutut, terserah. Yang penting, kamu harus membuat Kirana berubah pikiran. Bukan untukmu, tapi untuk ribuan karyawan Aditama. Dosa yang kamu buat, kamu sendiri yang harus menebusnya. Baskara tidak menjawab. Ia berbalik, melangkah keluar villa. Di dalam mobil menuju kantor, ia kembali mengambil ponselnya. Catatan 98 panggilan tak terjawab masih terpampang menyakitkan di layar. Ia mengertakkan gigi, membuka pesan suara. Satu-satunya cara Kirana meninggalkannya untuk berkomunikasi adalah melalui suara elektronik yang dingin ini. Ia menarik napas dalam-dalam, berbicara ke mikrofon. Suaranya serak, nyaris tidak dikenali sebagai suaranya sendiri. Kirana Wijoyo. Aku tahu kamu mendengarkan. Kamu melakukan semua ini, aku tidak bisa berkata apa-apa lagi. 3 tahun ini aku yang salah padamu. Aku brengsek, aku buta, aku berutang padamu, aku mengakuinya. Ia berhenti sejenak, jakunnya naik turun. Tapi, jangan sentuh Aditama. Aditama didirikan oleh kakekku, tidak ada hubungannya denganku, tidak ada hubungannya dengan para karyawan. Kalau kamu mau balas dendam, lampiaskan padaku. Jangan korbankan perusahaan. Aku mohon padamu. Pesan terkirim. Ia menatap layar, menunggu selama 3 menit. Tidak ada balasan. Ia mengirim pesan lagi. Setidaknya beritahu aku di mana kamu. Aku akan datang menemuimu. Kita bicara langsung. Kamu mau memaki aku, mau memukul aku, terserah. Asalkan kamu mau menemuiku. 3 menit lagi berlalu. Masih tidak ada balasan. Ia membanting ponselnya ke kursi penumpang. Ponsel itu memantul mengenai jendela, lalu jatuh ke bawah kursi. Ia mulai memukul setir dengan keras, setiap pukulan membawa amarah dan ketidakberdayaan yang terpendam selama 3 tahun. Suara klakson meraung-raung di jalanan yang sepi, mengejutkan beberapa burung pipit di pepohonan. Ia tidak mengerti. Ia tidak mengerti bagaimana wanita yang selama 3 tahun begitu pendiam di rumahnya, bisa menjadi begitu kejam dalam semalam. Ia tidak mengerti, dengan kartu truf Suryo Kencana Group di tangannya,
Kenapa ia masih mau menahan perlakuan dinginnya selama 3 tahun? Ia tidak mengerti kenapa Kirana tidak pernah mengeluh, tidak pernah meneteskan air mata di hadapannya, tapi justru saat ia merasa semuanya sudah dalam genggamannya, Kirana memberinya pukulan paling mematikan. Mobil tiba di gedung Aditama Corporation. Pukul 01.30 dini hari, gedung itu masih terang benderang. Kantor CEO di lantai atas masih sama seperti saat ia tinggalkan. Dokumen di atas meja masih dokumen yang dibawa Indra sebelum pesta. Yang paling atas adalah proposal proyek energi terbarukan kuartal berikutnya. Ia duduk di kursi kerjanya, secara naluriah mengulurkan tangan ke tempat cangkir kopi di sebelah kanannya. Kosong. Tempat itu, selama 3 tahun, selalu terisi secangkir kopi panas. Kopi yang dibuat oleh Bilastri, atas permintaan Kirana, diantar oleh sopir ke kantor setiap sore. Ia tidak pernah bertanya siapa yang membuat kopi itu, tidak pernah mengucapkan terima kasih. Ia hanya terbiasa mengambil dan meminumnya, seperti ia terbiasa dengan keberadaan Kirana. Sekarang, cangkir kopi itu kosong. Dan akan selalu kosong. Baskara memejamkan mata, bersandar di kursi. Pikirannya kacau. Tepat saat itu, telepon di mejanya berdering. Di tengah malam seperti ini, dering telepon terdengar sangat mengejutkan. Ia membuka mata, melihat ID penelepon. Serangkaian nomor internasional, kode negara 00044, Inggris. Ia langsung duduk tegak, menyambar gagang telepon. Kirana. Hening sejenak di ujung sana, lalu terdengar suara yang familiar namun asing. Itu suara Kirana. Suaranya masih sama seperti dulu, jernih dan tenang seperti segelas air putih hangat. Tapi kali ini, air putih itu dicampur es. Setiap katanya membawa hawa dingin yang membuat tulang punggung Baskara merinding. Kamu menelepon 98 kali. Ada apa? Tangan Baskara mencengkeram gagang telepon hingga buku-buku jarinya memutih. Kamu akhirnya mau mengangkat teleponku. Kirana tertawa kecil. Bukan tawa bahagia, melainkan tawa seseorang yang sudah melihat segalanya. Aku hanya ingin memberitahumu, tidak perlu menelepon lagi. Ada apapun, bicarakan dengan pengacaraku. Aku mau bicara denganmu. Urusan kita, kenapa harus melibatkan pengacara? Kirana terdiam selama 2 detik. Saat bicara lagi, nadanya datar seolah sedang membicarakan fakta yang tidak ada hubungannya dengan dirinya. Baskara, kamu bilang urusan kita. Kalau begitu aku tanya, 3 tahun lalu saat kamu menikahiku, apa kamu menganggapnya sebagai urusan kita? Setiap hari aku menunggumu pulang, apa kamu menganggapnya sebagai urusan kita? Saat kamu membawa Valeri kemana-mana, dan semua orang tahu aku, Nyonya Aditama, hanyalah pajangan, apa kamu menganggapnya sebagai urusan kita? Ia mengucapkan semua itu dalam satu tarikan napas, nadanya tetap stabil. Tidak ada isak tangis, tidak ada getaran, tidak ada emosi sedikit pun. Tapi justru ketenangan yang ekstrem inilah yang membuat setiap katanya menjadi pisau dingin yang menusuk tepat di titik terlemah Baskara. Baskara membuka mulutnya, untuk pertama kalinya ia sadar ia tidak bisa berkata apa-apa. Kirana, aku tidak perlu minta maaf, potong Kirana. Aku tidak butuh permintaan maafmu. Permintaan maaf adalah hal paling tidak berharga di dunia ini, terutama permintaan maaf yang terlambat. Baskara memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam. Baik, tidak minta maaf. Kalau begitu, katakan apa maumu. Kamu mau cerai, boleh. Kamu mau syarat apa, sebutkan saja. Tapi jangan sentuh Aditama. Kirana di ujung telepon tertawa kecil lagi. Baskara, kamu pikir aku mau balas dendam pada Aditama? Bukan, kan? Institusi, short selling, di pasar itu, bukankah ulahmu? Itu ulahku, aku Kirana dengan lugas. Tapi itu bukan balas dendam. Lalu apa? Suara Kirana terdengar santai, seperti sedang mengajari anak SD. Itu bisnis. Suryo Kencana Group akan masuk ke pasar Asia Pasifik, dan energi terbarukan adalah sektor pertamaku. Aditama punya beberapa paten dan jaringan distribusi yang bagus di bidang ini. Aku tertarik. Karena harga saham kalian jatuh, aku tidak keberatan membelinya saat murah. Ini murni bisnis. Menurutmu ada yang salah? Wajah Baskara pucat pasi. Bisnis. Dia bilang ini bisnis. Dia memohon padanya sebagai seorang suami, tapi Kirana menanggapinya sebagai target akuisisi. Jurang di antara mereka bukan lagi soal status dan kekayaan, melainkan soal cara pandang. Kamu mau mengakuisisi Aditama? Kirana tidak menjawab langsung. Baskara, apa kamu pernah berpikir? Kalau aku benar-benar ingin balas dendam, aku tidak perlu melakukan apa-apa.
Aku hanya perlu membuat semua orang tahu bahwa istri CEO Aditama Corporation adalah pewaris Suryo Kencana Group dan CEO Aditama Corporation di pesta perayaannya secara terbuka menggandeng wanita lain. Menurutmu, besok setelah pasar buka, harga saham Aditama akan jadi seperti apa? Keringat dingin mulai membasahi dahi Baskara. Ia tidak pernah memikirkannya. Atau lebih tepatnya, ia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Sejak wanita itu menginjakkan kaki di pesawat, ia telah menjadi bidak catur yang pasif di papan permainan. Suara Kirana terus terdengar dari gagang telepon, tetap tenang namun dengan superioritas yang tak terbantahkan. Tapi tenang saja, untuk saat ini aku tidak akan membuatmu terlalu menderita. Karena membuatmu terlalu menderita tidak ada nilai bisnisnya bagiku. Perjanjian cerai akan sampai tepat waktu. Kamu tanda tangani, itu baik untukmu dan untukku. Kalau kamu tidak mau tanda tangan juga tidak apa-apa. Departemen Hukum Suryo Kencana Group mempekerjakan pengacara litigasi terbaik di dunia. Seharusnya kamu tidak ingin berurusan dengan mereka, kan? Bibir Baskara bergetar. Kirana, sebenarnya apa maumu dariku? Wanita di ujung telepon terdiam beberapa detik. Lalu, dengan suara yang sangat-sangat pelan, ia mengucapkan satu kalimat. Sangat pelan hingga Baskara mengira ia salah dengar. Aku hanya ingin ucapan selamat malam yang tulus. Lalu, ia menutup telepon. Gagang telepon mengeluarkan bunyi tuut. 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 Yang monoton, seperti sisa gema setelah sebuah pengadilan berakhir. Baskara memegang gagang telepon, seluruh tenaganya seolah terkuras habis. Ia terkulai di kursi. Aku hanya ingin ucapan selamat malam yang tulus. Selama 3 tahun, setiap pagi Kirana mengucapkan selamat pagi padanya, setiap malam mengucapkan selamat malam. Ia tidak pernah mendengarkannya dengan sungguh-sungguh. Tidak sekalipun. Sekarang ia akhirnya mendengarnya dengan jelas, tapi orang yang mengatakannya sudah berada di tempat yang tidak akan pernah bisa ia jangkau. Ia menunduk menatap proposal proyek energi terbarukan di mejanya. Di sampulnya tercetak logo Aditama Corporation, di bawahnya ada slogan, menuju dunia, menciptakan masa depan. Ia tiba-tiba teringat pidatonya yang penuh semangat di pesta malam ini, tentang rencananya masuk ke sektor energi terbarukan, dan betapa meriahnya tepuk tangan para tamu. Tepuk tangan itu sekarang terdengar seperti serangkaian tamparan, karena Kirana sudah tahu. Dia tahu segalanya. Dia tahu dia akan masuk ke sektor energi terbarukan, jadi target pertamanya adalah sektor yang paling ia andalkan. Ini bukan kebetulan. Ini adalah perburuan yang telah direncanakan sejak lama. Dan dialah pemburu bodoh yang telah dijebak oleh mangsanya. Baskara menutup proposal itu, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya bergetar pelan di kantor yang kosong. Layar ponselnya menyala lagi. Kali ini bukan berita finansial, melainkan pesan dari nomor tak dikenal. Hanya ada satu baris kalimat, Baskara, besok saat pasar saham buka, akan ada konferensi pers. Silakan saksikan. Kirana Wijoyo. Ia menatap baris kalimat itu lama sekali. Lalu ia sadar. Kirana menulis, silakan saksikan. Bukan kuharap kamu bisa datang, bukan kalau ada waktu. Ini adalah silakan saksikan, sebuah pemberitahuan kepada pihak yang tidak relevan. Ia mengambil ponsel, menelepon Indra. Bantu aku cari tahu, konferensi pers di London besok pagi itu tentang apa. Indra terdiam beberapa detik, suaranya parau. Pak, tidak perlu dicari. Suryo Kencana Group baru saja merilis pengumuman di akun resminya. Besok pagi jam 9 waktu London, atau jam 5 sore waktu Jakarta, Ketua Dewan Direksi baru Suryo Kencana Group, Nona Kirana Wijoyo, akan mengadakan konferensi pers di London untuk mengumumkan strategi globalnya. Pengumuman itu secara khusus menyebutkan satu kalimat. Tangan Baskara mencengkeram ponselnya. Kalimat apa? Indra menarik napas dalam-dalam. Pengumuman itu mengatakan, konferensi pers ini akan mengungkap target akuisisi pertama Suryo Kencana Group di kawasan Asia Pasifik. Hening yang mematikan menyelimuti kedua ujung telepon. Baskara perlahan meletakkan ponselnya. Tatapannya tertuju pada pemandangan malam kota Jakarta di luar jendela. Ribuan lampu kota berkilauan seperti bintang, tapi yang ia rasakan hanyalah dingin. Dingin yang menusuk hingga ke tulang. Baskara hampir tidak tidur semalaman. Keesokan paginya, ruang rapat di markas besar Aditama Corporation penuh sesak. Semua eksekutif hadir, bahkan beberapa wakil direktur yang biasanya bertugas di luar kota pun datang semalaman. Di sekeliling meja rapat yang panjang, duduk sekitar 20 orang, masing-masing dengan ekspresi tegang. Suasana di ruang rapat begitu menekan, seperti langit sebelum badai.
Pak Tirtayasa duduk di sebelah kiri Baskara. Di depannya ada laptop yang menampilkan grafik harga saham Aditama Corporation secara real-time. Garis K berwarna hijau itu sejak semalam terus meluncur turun seperti perosotan. Setiap kali turun 1 poin, hati semua orang di ruangan itu ikut mencelos. Pak Tirtayasa berbisik kepada Baskara, "Pak, pagi ini pasar buka, turun lagi 5%. Kalau nanti sore konferensi pers Suryo Kencana mengeluarkan berita negatif lagi, saya khawatir saham kita akan terjun bebas di akhir sesi." Baskara tidak menjawab. Ia duduk di kursi utama, matanya cekung dan hitam, dagunya ditumbuhi rambut-rambut halus. Setelannya masih sama seperti yang ia kenakan di pesta kemarin, dasinya entah kapan dilonggarkan, tergantung miring. Ibunya, Rina Aditama, duduk di sebelahnya. Dalam semalam, ia tampak menua 10 tahun. Matanya bengkak dan merah, tangannya terus memilin sapu tangan. "Nak, kamu sudah hubungi Kirana? Apa katanya? Apa dia benar-benar mau sekejam ini?" Baskara tidak menjawab. Ia tidak ingin orang-orang di ruangan ini tahu bahwa ia menelepon semalaman penuh, dari 98 panggilan menjadi 137 panggilan. Setiap panggilan tidak pernah dijawab. Kakaknya, Riana, duduk di seberang meja, memegang pulpen. Ekspresinya sulit diartikan, antara cemas dan mengejek. "Bu, jangan ditanya lagi. Kalau dia punya solusi, dia tidak akan duduk diam di sini." Rina Aditama melotot ke arah putrinya, hendak membalas, tapi Baskara tiba-tiba mengangkat tangan. "Cukup." Suaranya tidak keras, tapi seluruh ruangan langsung hening. Semua mata tertuju padanya, menunggu solusi penyelamat. Tatapan Baskara menyapu setiap orang yang hadir. "Sore ini, konferensi pers Suryo Kencana, semua harus menonton. Tampilkan di layar proyektor ruang rapat ini. Kita tonton bersama." Pak Tirtayasa tertegun. "Pak, Anda yakin? Kalau di konferensi pers itu disebutkan nama Aditama, reaksi semua orang." "Reaksi apa?" potong Baskara, suaranya sekeras baja. "Apa masih ada situasi yang lebih buruk? Turun 5% itu jatuh, turun 10% juga jatuh. Daripada menebak-nebak di sini, lebih baik kita lihat sendiri apa yang mau dia lakukan." Tidak ada yang bicara lagi di ruang rapat. Pak Tirtayasa diam-diam menyambungkan laptopnya ke proyektor. Layar besar menampilkan halaman siaran langsung resmi Suryo Kencana Group. Latar belakangnya masih biru tua, di tengahnya ada logo Suryo Kencana Group. Seekor burung feniks emas yang melebarkan sayap. Di bawahnya, tertulis dalam bahasa Inggris, "Suryo Kencana Group, a new era begins." Era baru dimulai. Baskara menatap tulisan itu, sudut bibirnya membentuk senyum pahit. Era barunya dimulai, sementara dunia lamanya sedang runtuh. Pukul 17.00 tepat, siaran langsung dimulai. Yang pertama muncul adalah sebuah aula konferensi yang megah. Langit-langitnya tinggi dengan lampu kristal raksasa, dindingnya dilapisi panel kayu gelap. Jelas sekali ini adalah salah satu klub privat paling mewah di pusat keuangan London. Kursi penonton penuh sesak. Ada para pebisnis berjas, ada juga wartawan dengan kamera-kamera besar. Baskara menyapu pandangannya ke arah penonton, pupilnya sedikit menyusut. Ia mengenali beberapa wajah. Pria tua berambut putih di barisan depan adalah Henry Walker, mitra di salah satu hedge fund terbesar di Eropa. Di sebelah kiri Walker, pria Asia berkacamata emas, adalah Chen Zhaohuo, salah satu investor paling terkemuka di Asia Pasifik. Di sebelah kanannya, wanita parubaya dengan setelan Chanel adalah Sarah Miller, pemimpin redaksi di Economist. Orang-orang ini, satu saja di antara mereka, adalah sosok yang harus dimohon-mohon oleh Baskara untuk bisa ditemui. Tapi sekarang, mereka semua duduk dengan tenang, menunggu Kirana Wijoyo muncul. Baskara tanpa sadar mencengkeram sandaran kursinya. Di layar, seorang pembawa acara yang tinggi naik ke panggung, membuka acara dengan bahasa Inggris yang fasih. "Ladies and gentlemen, welcome to the Suryo Kencana Group, new chairman inauguration and global strategy press conference. Now, let us welcome with a round of applause, the new chairman of Suryo Kencana Group, Miss Kirana Wijoyo." Tepuk tangan bergemuruh. Bukan tepuk tangan basa-basi, melainkan tepuk tangan yang tulus penuh harapan dan hormat, bergema di bawah langit-langit yang tinggi. Lalu, Kirana muncul. Ia berjalan dari sisi kiri panggung. Ia mengenakan setelan rok blazer putih yang elegan, di lengan bajunya tersemat bros zamrud. Rambutnya tidak lagi tergerai seperti dulu, melainkan disanggul rendah yang rapi. Riasannya tidak tebal, tapi aura ketegasan dan ketenangan di wajahnya jauh lebih mengintimidasi daripada riasan tebal manapun. Ia naik ke panggung, berdiri di podium, dan sedikit membungkuk kepada hadirin.
Gerakannya tegas dan efisien, tanpa basa-basi. Tatapan Baskara terpaku pada layar. Ia menatap wanita yang berdiri di bawah sorotan lampu itu. Wanita yang selama 3 tahun diam-diam tinggal di vilanya. Setiap pagi menyajikan kopi untuknya, setiap malam mengucapkan selamat malam. Kini, wanita itu berdiri di panggung bisnis paling bergengsi di dunia, dengan sikap tenang dan percaya diri, seperti seorang ratu sejati. Kirana mulai berbicara dalam bahasa Inggris, suaranya jernih dan kuat. Thank you all for coming today. I am Kirana Wijoyo, the new chairman of Suryo Kencana Group. My grandmother, Ms. Kartika Suryo, founded this company and spent 50 years building it into a business empire. Today, the baton of this empire has been passed to me. Tepuk Tangan Kembali Terdengar. Kirana mengangkat tangan, memberi isyarat agar hadirin tenang. Lalu, ia beralih ke bahasa Indonesia, nadanya menjadi lebih mantap. Saya tahu banyak yang terkejut dengan pergantian kepemimpinan ini. Selama 30 tahun terakhir, saya memang tidak pernah muncul di acara publik Suryo Kencana manapun. Ada yang menduga saya tidak kompeten, ada yang menduga saya disingkirkan oleh keluarga. Bahkan ada yang tidak tahu bahwa keluarga Suryo memiliki saya. Ia berhenti sejenak, sudut bibirnya sedikit terangkat membentuk senyum tipis. Semua itu tidak penting. Yang penting adalah, selama 3 tahun ini, saya tidak diam. Saya telah mempelajari 12 pasar utama di dunia, mengunjungi 67 anak perusahaan di bawah naungan Suryo Kencana, dan membaca lebih dari 3.000 laporan analisis industri. Saya lebih tahu dari siapapun di mana letak kekuatan Suryo Kencana, di mana kelemahannya, dan di mana peluang masa depannya. Ia menekan remote di tangannya. Di layar besar di belakangnya, muncul sebuah diagram rantai industri yang rumit. Ia berbalik, menunjuk salah satu bagian di layar dengan pena laser. Langkah Suryo Kencana Group selanjutnya adalah fokus pada 2 sektor utama, energi terbarukan dan teknologi. Secara spesifik, kami akan menjadikan kantor pusat di Inggris sebagai poros, dan melalui 3 cara akuisisi, investasi, dan kerjasama strategis kami akan dengan cepat membangun keunggulan kompetitif di pasar Asia Pasifik. Pena lasernya melingkari beberapa kata di layar, pasar energi terbarukan Asia Pasifik. Hari ini, kata Kirana, dengan sangat gembira saya umumkan kepada Anda semua, Suryo Kencana Group telah menyelesaikan akuisisi 20,5% saham di Aditama Corporation yang berbasis di Jakarta. Ruang rapat itu seketika meledak. Bukan aula di London, tapi ruang rapat Aditama Corporation. Pak Tirtayasa melompat berdiri, kursinya terdorong ke belakang hingga membentur dinding. Wajahnya sepucat kertas, bibirnya bergetar sebelum berhasil mengeluarkan suara. 20,5%? Kapan dia membelinya? Pak Wibowo juga berdiri, dahinya basah oleh keringat. 20,5%. Pak Baskara sendiri punya 31%. Tuan Besar Aditama 15%. Beberapa pemegang saham lama lainnya kalau digabung tidak sampai 20%. Kalau 20,5% itu semua dibeli dari pasar sekunder dan investor retail, berarti dia sudah menjadi pemegang saham terbesar kedua. Riana menyambung, suaranya sedingin es. Dan selisihnya dengan kita kurang dari 5%. Cukup dia beli sedikit lagi, atau merayu 1 atau 2 pemegang saham kecil, maka hak kendali Aditama akan berpindah tangan. Baskara tidak bicara. Ia menatap Kirana di layar, urat-urat di punggung tangannya menonjol satu persatu. Dia berhasil. Dia benar-benar melakukannya. Dulu ia mengira ucapan ini bisnis hanyalah gertakan emosional. Ia mengira Kirana, sekejam apapun, tidak akan benar-benar menyerang Aditama. Tapi ternyata, ia tidak pernah mengenal wanita ini. Ia mengira Kirana baik, lemah, dan mudah ditindas. Tapi Kirana yang sebenarnya adalah sosok yang tegas, tenang, dan kejam dalam mengambil keputusan. Di layar, Kirana melanjutkan. Aditama Corporation adalah perusahaan dengan sejarah 30 tahun, memiliki beberapa paten inti dan jaringan distribusi lokal yang sangat baik di sektor energi terbarukan. Suryo Kencana Group sangat optimistis dengan potensi perkembangan Aditama. Kedepannya, kami akan menjadi investor strategis dan memulai kerjasama menyeluruh dengan Aditama. Ia berhenti di sini, tatapannya lurus ke depan. Pada saat itu, Baskara bahkan merasa Kirana sedang menatapnya melalui kamera. Sudut bibir Kirana sedikit melengkung. Lengkungan itu sulit diartikan. Seperti senyum, tapi juga seperti vonis yang diucapkan dengan tenang. Selain itu, katanya, untuk memperdalam hubungan kerjasama antara kedua belah pihak, Suryo Kencana Group akan menunjuk saya pribadi untuk menjabat sebagai co-chairman di Aditama Corporation.
Mulai hari ini, saya akan terlibat langsung dalam pengambilan keputusan strategis utama di Aditama Corporation. Hening yang mematikan menyelimuti ruang rapat. Co-chairman, dia bilang, co-chairman. Baskara adalah CEO, sekaligus chairman Aditama. Kirana menjadi co-chairman, sama saja dengan membelah kekuasaannya menjadi dua. Dan nada bicaranya bukan negosiasi atau usulan, melainkan pemberitahuan. Pemberitahuan yang diumumkan secara terbuka di hadapan media global. Apa artinya ini? Artinya, mulai hari ini, setiap keputusan besar di Aditama Corporation harus melalui persetujuannya. Ia harus ikut menandatangani, ia harus ikut memutuskan. Ia akan duduk di hadapannya, dengan mata yang dulu setiap malam mengucapkan selamat malam, kini akan menelaah setiap rencananya, setiap proposalnya. Dulu, Baskara menyuruhnya menjadi orang transparan di rumah. Sekarang, Kirana akan duduk di kantornya, tepat di seberangnya, membuatnya merasakan kehadirannya setiap menit, setiap detik. Baskara merasa ujung jarinya kesemutan. Dari jari, merambat ke pergelangan tangan, lengan, hingga seluruh dadanya terasa sesak. Ia tiba-tiba berdiri dari kursinya terjatuh ke belakang dengan bunyi keras. Rapat selesai. Dua kata itu hampir ia gigit keluar dari giginya. Lalu ia berbalik, melangkah cepat menuju pintu. Sepatunya berbunyi keras di lantai marmer. Ibunya memanggil dari belakang. Baskara, kamu mau kemana? Ia tidak menjawab. Ia mendorong pintu ruang rapat, melangkah ke koridor. Di luar jendela besar, terhampar pemandangan kota Jakarta. Gedung-gedung pencakar langit, matahari yang menyilaukan. Tapi, ia tidak melihat apa-apa. Di matanya hanya ada bayangan Kirana yang berdiri di podium, dengan senyum tipisnya. Senyum yang seolah berkata padanya, Baskara, permainan baru saja dimulai. Ia masuk ke kantornya, membanting pintu. Mengambil ponsel, menekan sebuah nomor. Setelah 3 dering, telepon diangkat. Masih suara pengacara Inggris itu, lembut dan sopan. Selamat sore, Tuan Baskara. Ada yang bisa saya bantu? Suara Baskara sangat rendah, hampir seperti desisan dari sela-sela giginya. Suruh dia bicara. Mohon maaf, Nona Kirana saat ini sedang menghadiri acara ramah tamah setelah konferensi pers, tidak bisa menerima telepon. Tapi beliau sudah berpesan sebelumnya, jika Anda menelepon, saya diminta menyampaikan satu kalimat. Kalimat apa? Suara Charles tetap tenang, seolah sedang menyajikan secangkir teh untuk tuannya. Beliau bilang, Co-Chairman, mulai sekarang kita akan bertemu setiap hari Senin jam 9 pagi di rapat Dewan Direksi. Kalau ada yang mau dibicarakan, simpan saja sampai saat itu. Tidak perlu terburu-buru menelepon. Ponsel juga butuh istirahat. Lalu, telepon ditutup lagi. Penutupan telepon yang sopan dan bergaya pria Inggris. Baskara memegang ponselnya, berdiri di depan jendela besar, menatap kota tempat ia tinggal selama 32 tahun. Musim kemarau di Jakarta begitu panas dan panjang, matahari membuat aspal di bawah sana berkilauan. Jalanan padat oleh mobil, orang-orang sibuk dengan urusan masing-masing. Tapi dunianya, pada saat ini, benar-benar berhenti. Dihentikan oleh seorang wanita. Seorang wanita yang dulu bahkan tidak ingin ia pandang. Dengan serangkaian konferensi pers, pengumuman akuisisi, satu persatu, menguliti hidupnya dan memamerkannya di hadapan semua orang. Ia berbalik. Tatapannya jatuh ke meja kerjanya. Di sana ada sebuah bingkai foto kecil. Foto pernikahan mereka. Di foto itu, wajahnya masam. Tapi Kirana tersenyum, matanya melengkung, memegang buket bunga, sedikit mencondongkan tubuh ke arahnya. Dulu ia tidak pernah benar-benar melihat foto ini. Sekarang ia baru sadar, saat Kirana tersenyum, ada sesuatu di matanya yang tidak bisa ia jelaskan. Bukan kepatuhan, bukan kerendahan hati, melainkan sebuah kepastian. Kepastian bahwa, aku tahu apa yang aku lakukan, dan aku tahu bagaimana akhirnya. Ternyata, sejak awal Kirana sudah tahu akhirnya. Akhir dari pernikahan ini sudah ia tulis sejak 3 tahun lalu, dan Baskara hanyalah pemeran pendukung yang matanya ditutup dan berakting selama 3 tahun. 3 hari kemudian, Senin, koridor di markas besar Aditama Corporation dipenuhi suasana aneh. Dari resepsionis di lantai 1 hingga kantor CEO di lantai atas, ekspresi setiap karyawan tampak tidak wajar. Ada yang menunduk saat berjalan, tidak berani melihat ke sana kemari. Ada yang berkumpul di pantry berbisik-bisik. Ada yang pura-pura menelepon di mejanya, padahal telinganya awas mendengarkan suara dari lift.
Karena hari ini adalah hari pertama Ketua Dewan Direksi baru Suryo Kencana Group menghadiri rapat Dewan Direksi Aditama sebagai co-chairman. Pukul 09.00 tepat, sebuah Rolls-Royce Phantom hitam berhenti di depan lobi gedung Aditama. Pintu terbuka. Yang pertama turun adalah dua pengawal berjas hitam dengan RPS. Kemudian seorang wanita parubaya berkacamata yang membawa tas kerja, sepertinya seorang asisten. Terakhir, barulah Kirana. Ia mengenakan setelan celana biru tua, dengan sepatu hak tinggi 8 cm. Rambutnya masih disanggul rendah yang rapi. Ia mendongak menatap papan nama gedung Aditama, ekspresinya datar, tidak menunjukkan emosi apapun. Indra, yang bertugas menyambut di depan, segera menghampiri. Suaranya terdengar sangat hati-hati dan canggung. "Nyon, Nona, Ibu, Direktur, Pak Baskara sudah menunggu di ruang rapat." Kirana sedikit mengangguk, tidak menatapnya. Ia berjalan masuk ke lobi bersama asisten dan pengawalnya. Suara sepatu hak tingginya menggema di lantai marmer, berirama dan tegas. "Ayah. Ya. 3 ya." Ada yang memberi komando, tapi semua orang secara naluriah bangkit dari kursi mereka. Tatapan mereka mengikuti wanita yang dulu pernah mereka abaikan itu, melintasi lobi dan masuk ke dalam lift. Saat pintu lift tertutup, lobi dipenuhi suara dengungan tertahan. "Ya Tuhan, benar-benar dia. Auranya beda sekali dengan Nyonya Aditama yang dulu." "Jangan panggil Nyonya, sekarang panggil Ibu Direktur Kirana." "Direktur Suryo Kencana Group. Kira-kira bagaimana perasaan Pak Baskara sekarang, ya? Dulu orang yang setiap hari dilihat di rumah, sekarang setiap Senin harus duduk berhadapan dengannya membahas bisnis." Jangan keras-keras, nanti kedengaran." Pintu ruang rapat di lantai atas didorong terbuka saat semua anggota Dewan Direksi sudah hadir. Di sekeliling meja panjang, duduk hampir 20 orang. Baskara duduk di kursi utama, di sebelah kanannya ada satu kursi kosong. Kursi yang disiapkan untuk co-chairman yang baru. Saat Kirana masuk, semua suara di ruang rapat lenyap. Belasan pasang mata serentak menatapnya, seperti belasan lampu sorot yang menyala bersamaan. Ia tidak menghindar, juga tidak berbasa-basi. Ia berjalan lurus ke kursi kosong itu, di sebelah kanan Baskara, dan duduk. Jarak di antara mereka hanya selebar meja rapat. Ini adalah pertemuan pertama mereka sejak malam pesta itu. Baskara menatapnya. Ia tidak tidur nyenyak selama 3 hari, matanya merah dan cekung. Ia melihat Kirana duduk, melihatnya membuka map yang diberikan asistennya, melihatnya menulis beberapa baris catatan dengan pulpen perak. Dari awal hingga akhir, Kirana tidak menatapnya sekalipun. Seolah di ruang rapat ini tidak ada orang bernama Baskara Aditama. Rahang Baskara mengeras. Ia berdeham, hendak membuka rapat, ketika Kirana tiba-tiba mengangkat kepala. Tatapannya melewati Baskara, mengarah ke semua orang yang hadir. "Sebelum rapat resmi dimulai, saya akan mengumumkan satu keputusan." Semua orang tertegun, termasuk Baskara. Menurut aturan, agenda rapat dipimpin oleh chairman, tapi tidak ada satu orang pun di sana yang berani membantah. Kirana membuka salah satu dokumen di depannya, nadanya tenang seperti sedang membacakan menu. "Sebagai investor strategis dan co-chairman Aditama Corporation, saya telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur organisasi dan arah bisnis Aditama saat ini. Berdasarkan hasil evaluasi, saya mengusulkan penyesuaian untuk posisi berikut." Ia menyebutkan nama pertama. Direktur Keuangan, Bapak Tirtayasa, dipindahkan menjadi Wakil Kepala Departemen Logistik. Wajah Pak Tirtayasa seketika pucat pasi. Ia adalah karyawan senior dengan pengalaman 13 tahun di Aditama. Dari akuntan hingga menjadi direktur keuangan, setiap langkah ia perjuangkan sendiri. Memindahkannya dari direktur keuangan ke wakil kepala departemen logistik sama saja, dengan menendangnya dari pusat kekuasaan ke bangku cadangan. Pak Tirtayasa melompat berdiri, wajahnya merah padam menatap Kirana. "Atas dasar apa? Saya sudah bekerja 13 tahun di Aditama, tidak pernah ada masalah keuangan. Apa alasan Anda memindahkan saya?" Kirana mengangkat mata menatapnya. Tatapannya tenang, begitu tenang hingga membuat orang merinding. "Pak Tirtayasa, Anda sudah bekerja 13 tahun di Aditama, dan laporan keuangan Aditama memang tidak ada masalah. Tapi saya punya dokumen di sini yang mencatat 3 transaksi dana yang tidak wajar antara salah satu anak perusahaan Aditama dengan pemasok luar negeri pada bulan Desember tahun lalu. Jumlahnya tidak besar, totalnya 12 miliar rupiah. Tapi alur dananya sangat mencurigakan,
setiap transaksi melewati sebuah perusahaan cangkang di Kepulauan Cayman. Ia mendorong sebuah map ke tengah meja. Saya tidak bilang Anda yang bermasalah. Tapi karena ada uang yang tidak bisa dijelaskan di pembukuan, maka posisi Direktur Keuangan perlu diisi oleh orang yang lebih tepat. Bagaimana menurut Anda? Wajah Pak Tirtayasa berubah dari putih menjadi merah, lalu menjadi biru. Bibirnya bergetar, akhirnya tidak bisa berkata apa-apa dan jatuh kembali ke kursinya. Ruang rapat begitu hening hingga napas setiap orang terdengar. Kirana membalik halaman dokumen, melanjutkan membaca nama kedua. Direktur Penjualan, Pak Wibowo, dipindahkan menjadi Wakil Kepala Departemen Layanan Pelanggan. Pak Wibowo membeku di kursinya seperti disambar petir. Ia membuka mulut, otot-otot wajahnya berkedut beberapa kali sebelum berhasil mengeluarkan kalimat. Ibu Direktur. Saya tidak pernah menyinggung Anda, kan? Kirana menatapnya, nadanya masih sama, datar tanpa emosi. Pak Wibowo, Anda tidak menyinggung saya. Tapi kinerja penjualan Aditama di pasar Jawa Timur selama 5 kuartal berturut-turut tidak mencapai target. Bulan lalu, 3 klien besar kita direbut oleh sebuah perusahaan rintisan yang baru berdiri kurang dari 2 tahun. Dengan kemampuan penjualan seperti ini, sulit bagi saya untuk membiarkan Anda tetap di posisi Direktur Penjualan. Wajah Pak Wibowo benar-benar lesu. Ia ingin membantah, tapi setelah membuka mulut lama, tidak ada satu kata pun yang bisa ia ucapkan. Karena setiap angka yang disebutkan Kirana adalah fakta dari laporan publik, ia tidak bisa menyangkalnya. Kirana menutup mapnya, menatap semua anggota Dewan Direksi yang hadir. Untuk 2 penyesuaian personel ini, silakan kita lakukan pemungutan suara. Yang setuju, silakan angkat tangan. Ia mengangkat tangannya lebih dulu, kemudian 3 direktur independen di sudut, lalu 2 perwakilan pemegang saham di ujung meja. Satu persatu tangan terangkat, seperti kartu domino yang berjatuhan. Dalam waktu kurang dari 30 detik, lebih dari 2/3 anggota Dewan Direksi telah mengangkat tangan. Baskara tidak mengangkat tangan. Ia duduk di kursi utama, kedua tangannya mencengkeram erat sandaran kursi, urat-urat di punggung tangannya menonjol seolah mau meledak. Ia menatap Kirana, tatapannya penuh amarah, kekecewaan, dan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Ketakutan. Ia takut. Takut pada kemampuan eksekusi wanita ini yang begitu dingin dan menakutkan. Takut pada caranya yang tenang mencabut satu persatu orang kepercayaannya. Takut pada auranya yang tak terbantahkan di ruang rapat. Setiap kalimat yang Kirana ucapkan sempurna, alasannya kuat, datanya mendukung, prosedurnya sah. Ia ingin membantah, tapi tidak menemukan celah sedikit pun. Ia tiba-tiba sadar. Kirana tidak sedang balas dendam. Kirana sedang berbisnis. Mengelola sebuah perusahaan. Seperti yang ia katakan, ini murni bisnis. Dan sikap profesional yang dingin ini, jauh lebih membuatnya sesak napas daripada balas dendam yang histeris. Jika Kirana masuk sambil berteriak-teriak, menangis dan berkata, "Bagaimana bisa kamu lakukan ini padaku?" Maka ia justru akan merasa itu wajar. Itulah Kirana yang ia kenal, yang lembut dan lemah, yang bisa ia kendalikan, abaikan, dan buang sesuka hati. Tapi Kirana tidak seperti itu. Yang ia bawa adalah kartu-kartu di meja negosiasi dan perhitungan. Ini 100 kali lebih menakutkan dari yang ia bayangkan. Kirana akhirnya menoleh menatapnya. Ini adalah pertama kalinya ia menatap Baskara sejak masuk ke ruang rapat. Tatapannya tenang, setenang cermin. Memantulkan kekacauan, kemarahan, dan ketidakberdayaan Baskara, tanpa suhu dan tanpa riak. Co-Chairman Baskara, Anda punya pendapat? Baskara membuka mulut, tenggorokannya terasa tersumbat. Pendapat apa yang bisa ia berikan? Lebih dari 2/3 anggota Dewan sudah setuju. Prosedurnya sah, alasannya tak terbantahkan. Jika ia menolak, ia justru akan terlihat seperti sedang melindungi kroni-kroninya. Ia mengertakkan gigi, memaksa keluar beberapa kata. Tidak ada. Kirana sedikit mengangguk, mengambil pulpen perak dan menandatangani dokumen resolusi itu. Tulisannya, seperti orangnya, tegas dan jelas, tanpa ragu. Ia mendorong dokumen itu ke hadapan Baskara. Kalau begitu, silakan Co-Chairman tanda tangan. Resolusi Dewan Direksi butuh tanda tangan kedua belah pihak untuk berlaku. Baskara menatap dokumen itu, menatap tanda tangan Kirana yang rapi dan tegas. Jarinya sedikit bergetar. Semua orang di ruang rapat menahan napas. Udara terasa begitu berat. Ia mengulurkan tangan, mengambil pulpen yang disodorkan Kirana. Jari mereka hampir bersentuhan saat serah terima pulpen, tapi tidak ada yang berhenti. Tangan itu,
Tangan yang selama 3 tahun setiap hari menyajikan kopi untuknya, memasangkan dasinya, merapikan kerah bajunya. Kini memegang pulpen yang menandatangani dokumen yang bisa menentukan nasib Aditama. Dan ia mengambil pulpen yang sama, menandatangani namanya, sama saja dengan menyerahkan kekuasaan ke tangan Kirana. Bhaskara menandatangani namanya di sudut kanan bawah dokumen. Saat itu, ia merasa harga dirinya hancur berkeping-keping seperti kaca, setiap kepingnya menusuk dagingnya. Kirana mengambil kembali dokumen itu, menyerahkannya pada asisten di belakangnya, lalu berdiri. Ia memandang berkeliling ke semua orang yang hadir, tatapannya berhenti sejenak di wajah Bhaskara. Ia tersenyum, senyum yang sama seperti di konferensi persnya. Senyum tipis, tenang, dengan aura seseorang yang sudah melihat segalanya. Rapat hari ini sampai di sini. Terima kasih atas kerja sama Anda semua. Minggu depan, di waktu yang sama, kita lanjutkan. Lalu ia berbalik, melangkah keluar ruang rapat dengan sepatu hak tingginya. Suara langkah kakinya perlahan menjauh di koridor, seperti detak jam kuno yang mengetuk jantung Bhaskara. Semua orang di ruang rapat menghela napas lega. Ada yang menyeka keringat, ada yang berbisik-bisik, ada yang bergegas membereskan barang-barang dan pergi. Pak Tirtayasa dan Pak Wibowo duduk terpaku di kursi mereka, wajah mereka pucat pasi seperti dua patung yang ditinggalkan. Hanya Bhaskara yang tetap di kursinya, menatap dokumen yang sudah ditandatangani itu, tak bergerak. Di luar jendela besar, matahari Jakarta menyilaukan dan panas. Tapi yang ia rasakan hanyalah dingin. Dingin yang meresap dari tulang-tulangnya. Ia tiba-tiba teringat sesuatu. Hari ini hari Senin. Sesuai kalimat terakhir Kirana sebelum pergi, minggu depan, di waktu yang sama, kita lanjutkan. Artinya, mulai hari ini, setiap hari Senin, ia harus duduk di ruang rapat ini, berhadapan dengannya, mendengarkan rencananya, mendengarkan perintahnya. Setiap hari Senin, 52 minggu dalam setahun. Minggu demi minggu. Dan semua ini berawal dari 3 tahun lalu, saat ia berkata padanya, kamu di rumah saja, jangan keluar membuat malu. Sekarang, dia datang. Bukan diam di rumah, tapi duduk di perusahaannya. Bukan membuat malu, tapi memegang kuasa. Bhaskara memejamkan mata, menyandarkan punggungnya di kursi. Ia merasa seperti ditenggelamkan ke dalam air. Berusaha keras untuk bernapas, tapi tidak ada satupun udara yang bisa masuk. Hidupnya jatuh dari puncak ke jurang, hanya dalam semalam. Dan yang mendorongnya adalah tangannya sendiri. Setelah rapat Dewan Direksi hari itu, Bhaskara mengurung diri di kantornya sepanjang sore. Tidak ada yang berani mengetuk pintu, bahkan Indra pun tidak. Seluruh lantai itu sunyi seperti kuburan, hanya suara desis halus dari Aceh dan napasnya sendiri yang berat. Ia duduk di depan jendela besar. Langit Jakarta di luar berwarna kelabu, seperti mau hujan tapi tak kunjung turun. Cuaca yang begitu gerah. Di tangannya ada ponsel, layarnya menampilkan riwayat percakapan mereka. Ia menghabiskan 2 jam penuh membaca ulang riwayat percakapan selama 3 tahun, dari awal hingga akhir. Total ada 1132 pesan. 1128 diantaranya dikirim oleh Kirana. Bhaskara hanya mengirim 3 kali. Ya dan 1 kali. Oke. Ia membaca setiap pesan yang dikirim Kirana. Pagi-pagi keluar hati-hati di jalan, hari ini ramalan cuaca hujan, jangan lupa bawa payung. Malam ini ada acara, jangan minum terlalu banyak. Aku minta Bilastri siapkan sup pereda mabuk. Kemeja ini baru, tidak tahu kamu suka warnanya atau tidak. Hari ini aku jenguk ayah dan ibu. Ayah kangen, kapan ada waktu pulang makan? Setiap pesan terasa seperti jarum yang menusuk matanya. Ia teringat ia tidak pernah membalas oke, tidak pernah membalas terima kasih, tidak pernah membalas kamu juga hati-hati. Seolah semua yang Kirana lakukan adalah hal yang wajar. Seolah Kirana memang dilahirkan untuk melakukan semua itu untuknya, dan ia dilahirkan untuk berhak menikmatinya. Ia memejamkan mata, mematikan layar ponsel, dan menyandarkan dahinya di kaca jendela yang dingin. Gedung-gedung pencakar langit di luar berubah menjadi siluet kabur di senja hari. Lampu-lampu kota mulai menyala satu persatu. Di kota ini ada jutaan keluarga. Di setiap keluarga ada seseorang yang menunggu orang lain pulang. Dulu ia juga punya. Sekarang tidak lagi. Pintu kantornya didorong terbuka dari luar. Bhaskara tidak menoleh. Di seluruh Aditama, hanya ada 2 orang yang berani masuk ke kantornya tanpa mengetuk, ibunya, Rina Aditama, dan kakaknya, Riana. Yang masuk adalah Riana.
Riana berjalan dengan sepatu hak tingginya, berdiri di belakang Baskara selama beberapa detik, lalu menarik kursi di seberangnya dan duduk. Ia mengeluarkan sebuah map dari tasnya dan melemparkannya ke atas meja. Map itu meluncur di permukaan meja yang licin hingga ke dekat tangan Baskara. Lihat ini. Dari dia. Baskara menunduk, matanya tertuju pada tulisan emas besar di sampul map itu. Perjanjian perceraian, pihak pertama, Kirana Wijoyo, pihak kedua, Baskara Aditama. Ia membukanya lembar demi lembar. Isi perjanjiannya bersih dan tegas, tidak ada yang bertele-tele. Kirana Wijoyo melepaskan hak atas seluruh harta Gonogini, tidak menuntut tunjangan apapun, tidak meminta kompensasi apapun. Satu-satunya permintaannya adalah, sejak tanggal penandatanganan, hubungan perkawinan mereka berakhir, tanpa ada lagi ikatan hukum maupun finansial. Bersih, jelas. Seolah 3 tahun ini hanyalah sebuah mimpi yang bisa dihapus kapan saja dengan menekan tombol delete. Tatapan Baskara jatuh pada halaman terakhir. Di kolom pihak pertama, sudah ada tanda tangan. Tanda tangan Kirana, sama persis seperti yang ada di dokumen resolusi Dewan Direksi. Tegas dan jelas. Di samping tanda tangan, tertera stempel dari Departemen Hukum Suryo Kencana Group, tinta merahnya seterang tetesan darah. Dia begitu terburu-buru, kata Baskara. Riana bersandar di kursi, melipat tangannya, menatap adiknya dengan ekspresi yang rumit. Terburu-buru? Dia sudah memberimu waktu 3 tahun. 3 tahun, lebih dari 1000 hari. Setiap hari adalah kesempatan. Apa kamu pernah memanfaatkannya sekali saja? Baskara tidak menjawab. Jarinya mencengkeram perjanjian itu, ujung kertasnya menjadi kusut. Riana menghela napas, mengeluarkan sebuah pulpen lagi dari tasnya, dan meletakkannya di samping perjanjian. Tanda tangani saja. Jangan buat ayah khawatir lagi. Dokter bilang jantungnya tidak bisa menerima guncangan apapun lagi. Baskara mengambil pulpen itu, menatap kolom tanda tangan lama sekali. Pulpen itu berputar-putar di tangannya. Ujungnya melayang di atas kertas selama hampir 2 menit. Ia teringat pagi ini saat ia keluar rumah, melewati ruang ganti dan melihat pemandangan di dalamnya. Lemari Kirana sudah kosong, gantungan baju hanya menyisakan setelan jas dan kemejanya. Meja riasnya tidak ada apa-apa lagi, bahkan sebotol lotion tangan yang baru setengah pakai pun tidak ada. Hanya cincin kawin di meja samping tempat tidur yang masih tergeletak di sana, menindih catatan yang dulu ia tinggalkan. Catatan yang bertuliskan, "Semoga kamu dan cinta pertamamu bahagia selamanya." Saat itu, ia berdiri di ambang pintu kamar, menatap cincin yang sepi itu, dan tiba-tiba merasa rumah yang telah ia tinggali selama 3 tahun ini begitu asing. Ternyata Kirana sudah membereskan semuanya. Jejaknya, aromanya, suhunya. Semua yang ia tinggalkan selama 3 tahun ini telah ia hapus sendiri, sedikit demi sedikit, bersih, seolah ia tidak pernah datang. Ia menarik napas dalam-dalam, dan menuliskan namanya di kolom tanda tangan. Suara ujung pulpen menggores kertas begitu halus dan pelan, tapi terasa seperti silet tajam yang mengiris kulit. Tidak sakit, tapi butiran darah merembes keluar satu persatu, tidak bisa dihentikan. Setelah selesai menandatangani, ia meletakkan pulpen itu, mendorong perjanjian itu kembali ke Riana. "Tolong berikan padanya." "Tidak perlu bertemu lagi." Riana mengambil perjanjian itu, berdiri, dan berjalan ke pintu. Tangannya sudah memegang gagang pintu, tapi ia berhenti. Ia menoleh, menatap punggung adiknya. "Baskara, kamu tahu apa yang aku lihat di luar kantornya saat aku mengantar perjanjian ini tadi?" Baskara tidak menjawab. "Aku lihat di meja kerjanya ada sebuah bingkai foto. Fotonya adalah foto pernikahan kalian. Foto yang sama yang ada di ruang tamu kita." Dia membawanya. Bahu Baskara sedikit menegang. "Menurutmu, apa yang sebenarnya dia cari?" Lanjut Riana. "Mencari kebaikanmu? Kamu tidak memberikannya. Mencari uang keluarga Aditama? Dia tidak butuh. Mencari status? Dia sekarang ketua Dewan Direksi Suryo Kencana Group, semua media finansial dunia memberitakan namanya. Dia tidak mencari apa-apa. Dia hanya menikahimu." Riana berhenti sejenak, suaranya merendah. "Dan kamu tidak menghargainya." Pintu tertutup. Suara langkah kaki perlahan menjauh. Kantor kembali sunyi seperti kuburan. Baskara duduk sendirian di dalam kegelapan. Kalimat terakhir Riana seperti gergaji tumpul yang menggergaji jantungnya berulang-ulang. "Dia hanya menikahimu. Dan kamu tidak menghargainya." Keesokan paginya, 2 berita serentak mengguncang dunia bisnis Jakarta. Berita pertama.
CEO Aditama Corporation, Baskara Aditama, dan Ketua Dewan Direksi Suryo Kencana Group, Kirana Wijoyo, resmi bercerai. Berita ini dirilis oleh Departemen Hukum Suryo Kencana Group, dengan pernyataan singkat, kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan mengenai perceraian dan berpisah secara damai. Terima kasih atas perhatian publik. Berita kedua lebih heboh. Valerie tertangkap kamera pada dini hari keluar dari apartemen penthouse milik seorang pengusaha kaya di kawasan SCBD. Rambutnya acak-acakan, riasannya luntur, dan di kakinya hanya ada satu sepatu hak tinggi. Kamera paparazzi menangkap wajahnya dengan jelas, tidak ada ruang untuk penyangkalan. Foto-foto itu viral di media sosial, dengan berbagai macam keterangan. Ada yang menulis dengan nada sinis, "Cinta pertama Baskara Aditama ternyata cinta pertama semua orang." Ada yang membongkar daftar sponsor Valerie selama beberapa tahun terakhir. Ada juga yang hanya ingin meramaikan, berkomentar, "CEO Baskara demi wanita seperti ini, rela kehilangan istri senilai ribuan triliun. Salut." Baskara melihat berita ini saat sedang duduk di sebuah kafe di seberang gedung Aditama. Di layar ponselnya, wajah Valerie yang kacau dan berita perceraiannya tampil berdampingan, seperti sebuah perbandingan yang ironis. Ia menatap layar itu lama sekali, lalu mematikannya. Ia sadar, di hatinya tidak ada banyak kemarahan atau kesedihan. Seolah pengkhianatan Valerie hanyalah hal kecil yang sudah ia duga, tidak perlu dibesar-besarkan. Ternyata, ia juga tidak begitu mencintainya. Obsesinya pada Valerie selama ini hanyalah sebuah bentuk ketidakpuasan. Ketidakpuasan karena pernikahannya diatur, ketidakpuasan karena ayahnya menjadikannya sebagai alat tukar, ketidakpuasan karena tidak bisa menikahi wanita yang ia inginkan dulu. Ia membungkus ketidakpuasan itu sebagai cinta sejati, memanjakan Valerie, berpikir dengan begitu ia bisa membuktikan bahwa ia tidak dikendalikan oleh siapapun. Tapi pada akhirnya, ia tidak membuktikan apa-apa. Ia hanya menyakiti seorang wanita baik hingga hancur, lalu dijadikan batu loncatan oleh wanita lain yang tidak berharga. 3 hari kemudian, Baskara akhirnya memberanikan diri pergi ke villa itu. Villa itu kosong melompong. Bilastri, pada hari ia menandatangani perjanjian cerai, langsung mengundurkan diri dan pulang kampung. Bilastri bilang, ia tidak punya muka lagi untuk tinggal di sana. Ia bilang, setiap malam ia bermimpi tentang Nyonya Kirana yang sebelum pergi berpesan, jaga diri baik-baik. Bilastri bilang, Nyonya adalah orang baik, dan rumah ini berutang seumur hidup pada Nyonya. Baskara tidak menahannya. Ia meminta seseorang mentransfer sejumlah uang yang cukup besar untuk Bilastri, tapi ia tahu uang itu tidak bisa membeli ketenangan batin. Ia masuk sendirian ke dalam rumah yang kosong. Perabotan di ruang tamu masih sama. Vas bunga di meja makan sudah kosong, bunganya sudah lama layu. Ia membuka pintu kamar utama, berdiri di ambang pintu. Matanya tertuju pada meja samping tempat tidur. Cincin kawin itu masih di sana. Ia berjalan mendekat, mengambil cincin itu dan meletakkannya di telapak tangannya. Lingkaran platinum itu terasa begitu dingin. Di bagian dalamnya, terukir sebaris tulisan kecil yang tidak pernah ia sadari sebelumnya. "Semoga hatimu seperti hatiku, Kirana." Ia mencengkeram cincin itu, perlahan berjongkok, dan membenamkan wajahnya di telapak tangannya. Bertahun-tahun kemudian, di kalangan bisnis Jakarta, beredar sebuah cerita tentang seorang CEO muda yang sukses menikahi seorang istri yang lembut dan baik hati. Ia merasa istrinya tidak sepadan dengannya, jadi ia mengabaikannya, menganggapnya tidak ada. Sampai suatu hari, istrinya melepaskan celemeknya, mengenakan baju perangnya, dan muncul kembali sebagai pewaris konglomerat raksasa dengan kekayaan ribuan triliun. Saat itulah, ia baru sadar, yang ia sia-siakan bukanlah seorang pengurus rumah tangga, melainkan seorang ratu. Cerita itu menyebar luas, versinya semakin banyak. Ada yang bilang CEO itu berlutut di hadapan istrinya memohon untuk kembali, tapi istrinya bahkan tidak meliriknya. Ada yang bilang CEO itu kemudian depresi, pindah ke luar negeri sendirian, dan tidak pernah kembali ke Jakarta. Ada yang bilang, ia masih menunggu. Menunggu seseorang yang tidak akan pernah kembali. Rumor-rumor itu, entah benar entah salah, tidak ada yang tahu versi mana yang asli. Satu-satunya yang bisa dipastikan adalah, sejak saat itu, Baskara Aditama tidak pernah lagi muncul di acara publik manapun. Aditama Corporation, di bawah kendali Kirana Wijoyo, berhasil bertransformasi menjadi pemimpin di sektor energi terbarukan. Harga sahamnya naik 3 kali lipat dari titik terendahnya. Kantor pusat Suryo Kencana Group untuk Asia Pasifik juga sesuai rencana didirikan di Jakarta, menjadi ikon bisnis baru di kota itu.
Dan Kirana sendiri, setelah menyelesaikan restrukturisasi total di Aditama, perlahan mundur dari manajemen harian. Ia mempekerjakan tim manajer profesional untuk menjalankan bisnis Aditama. Sementara ia kembali ke London, fokus pada strategi global Suryo Kencana Group. Saat ia meninggalkan Jakarta, tidak ada yang mengantarnya. Hanya dirinya sendiri, dan kerajaan bisnisnya yang semakin besar di belakangnya. Setengah tahun kemudian, London. Di lantai atas gedung markas besar Suryo Kencana Group di tepi Sungai Thames, Kirana berdiri di depan jendela besar, memegang secangkir teh hangat. Di luar adalah senja musim dingin di London. Langit diwarnai oleh uap air dari Sungai Thames menjadi warna abu-abu yang lembut. Di kejauhan, London Eye menyala dengan lampu keemasan, seperti lingkaran cahaya raksasa yang menggantung di atas cakrawala kota. Charles mengetuk pintu dan masuk, membawa sebuah map. Ibu Direktur, jadwal perjalanan ke New York minggu depan sudah diatur. Negosiasi merger dan akuisisi dengan Goldman Sachs hari Rabu jam 10 pagi. Makan malam dengan Morgan Stanley hari Kamis malam. Selain itu, laporan kuartalan dari cabang Asia Pasifik juga sudah masuk. Mau Anda lihat sekarang? Kirana berbalik, menerima dokumen yang disodorkan Charles. Rambutnya sedikit lebih panjang, tergerai di bahunya. Ia mengenakan setelan beludru hijau tua, di dadanya tersemat bros zamrud peninggalan neneknya. Wajahnya tampak lebih tenang dan lega dibandingkan setengah tahun lalu. Seolah ia akhirnya melepaskan semua beban di pundaknya dan menjadi dirinya yang seharusnya. Laporan Asia Pasifik saya lihat dulu. Jadwal New York, tolong konfirmasi lagi hotelnya. Ada hal lain? Charles ragu-ragu sejenak. Ia telah bekerja untuk Kartika Suryo selama 30 tahun, dan sekarang untuk Kirana selama setengah tahun. Jarang sekali ada hal yang membuatnya tampak ragu seperti ini. Ada satu pesan pribadi. Direktur Tirtayasa dari Aditama hari ini menelepon. Katanya, laba bersih kuartalan terbaru Aditama naik 45% dari tahun sebelumnya, mencetak rekor tertinggi sejak perusahaan ini IP. Dia juga bilang, tanpa tindakan tegas dan penyesuaian strategi dari Anda waktu itu, Aditama tidak mungkin mencapai ini. Kirana sedikit tersenyum, menunduk membalik-balik halaman laporan di tangannya. Baik. Sampaikan selamat dariku untuk Pak Tirtayasa. Charles tidak beranjak. Ia berdiri di tempatnya, sepertinya sedang memilih kata-kata. Pak Tirtayasa juga menambahkan sedikit informasi di luar topik. Katanya, Tuan Baskara Aditama sudah menarik diri sepenuhnya dari manajemen Aditama. Dia pergi sendirian ke Eropa Utara, entah Norwegia atau Islandia, tidak ada yang tahu persis di mana. Sebelum pergi, dia mengalihkan semua saham Aditama miliknya kepada Tuan Besar Aditama. Dia tidak membawa apa-apa. Jari Kirana berhenti sejenak di atas dokumen. Hanya sedetik, nyaris tak terlihat. Lalu ia melanjutkan membalik halaman, nadanya datar. Itu pilihannya sendiri. Sudah tidak ada hubungannya denganku lagi. Charles mengangguk, berbalik menuju pintu. Saat sampai di pintu, ia berhenti lagi, menoleh menatap Kirana. Di mata pria tua itu, ada rasa kasihan, hormat, dan sedikit kekaguman yang sulit diungkapkan. Ibu Direktur, boleh saya bertanya satu hal pribadi? Tanyakan saja. Apakah Anda pernah menyesal? Menyesal menikahinya, menyia-nyiakan 3 tahun terbaik dalam hidup Anda? Kirana mengangkat kepala, menatap Sungai Thames di luar jendela. Air sungai mengalir perlahan di senja hari, tenang dan damai, seperti waktu itu sendiri. Ia berpikir lama sekali, begitu lama hingga Charles mengira ia tidak akan menjawab. Lalu, ia bicara. Suaranya sangat pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Tidak menyesal. 3 tahun itu membuatku melihat banyak orang dengan jelas, juga melihat diriku sendiri. Dalam hidup ini, ada jalan yang kelihatannya memutar, tapi setelah dijalani, kamu akan sadar bahwa itu adalah jalan yang harus ditempuh untuk sampai ke tujuan. Tanpa 3 tahun itu, tidak akan ada aku yang sekarang. Jadi, aku tidak membencinya. Aku hanya tidak membutuhkannya lagi. Charles terdiam sejenak, sedikit membungkuk, lalu berbalik dan meninggalkan ruangan. Pintu tertutup pelan. Kantor kembali sunyi. Kirana berdiri di tempatnya, teh di tangannya sudah dingin. Langit di luar sudah benar-benar gelap. Lampu-lampu kota London di kedua sisi Sungai Thames menyala, berkilauan seperti bintang. Kota tua yang megah ini adalah tempat neneknya berjuang seumur hidup. Dan sekarang, ini adalah medan perangnya, hari ini dan di masa depan. Ia menunduk menatap jari manis kirinya. Dulu di sana pernah ada sebuah cincin, terpasang selama 3 tahun. Sekarang cincin itu tidak ada lagi.
Hanya menyisakan bekas yang sangat tipis, nyaris tak terlihat jika tidak diperhatikan. Bekas itu perlahan akan hilang. Seperti beberapa orang, beberapa hal, yang pada akhirnya akan terkikis oleh waktu, menjadi bayangan kabur di kedalaman ingatan. Tidak akan hilang, tapi juga tidak akan lagi membuatnya sakit hati. Ia mengangkat cangkir tehnya. Meminum teh yang sudah dingin itu. Sudut bibirnya sedikit terangkat. Besok masih ada rapat yang harus dihadiri. Lusa masih ada kontrak yang harus ditandatangani. 3 hari lagi harus terbang ke New York. Hidupnya baru saja dimulai. Dan pria yang dulu pernah membuatnya menangis di tengah malam itu, telah menjadi sebutir pasir di sungai Thames. Terbawa arus, dan tidak akan pernah lagi bisa menimbulkan riak.